Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dia memuliakan hambanya. Makanya Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus sebagai utusan. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Bukan mengenal Yesus sebagai Tuhan pencipta alam semesta, tapi Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya, maaf ya Pak ya, saya hanya membaca kitab Anda, tidak ada yang saya rubah, tidak ada yang saya pelintir Pak. Begini Pak, ya kalau itu memang betul, Yesus itu bukan pencipta semesta ya, bukanlah. Dia itu lahir bumi udah ada, Abraham sudah 600 tahun baru dia lahir, kan begitu. Kalau Yesus bukan pencipta, bukan dia yang cipta di bumi ini, kan begitu. Nah, kalau si Yesus ya, tetapi kami kan menggambarkannya begini Pak, Yesus itu penyelamat, kan begitu. Menyelamatkan ibaratnya dari kita itu memahami, mengenal Allah itu. Menurut kami, Yesus itu mengajarkan, menyempurnakan secara tata-tata ibadah. Tidak lagi ibaratnya mengkurbankan atau mengapakan, tidak. Hanya bercerita saja kamu tentang firman kepada orang lain, atau memasmurkan nama Tuhan, kan gitu, nama Tuhan Allahmu, itu sudah melebihi segalanya. Tidak ada lagi istilah di mesbah, di apa begitu untuk pengorbanan, kan begitu. Terus dia menyempurnakan itu. Terus dia banyak menyempurnakan seperti beribadah. Betul, kita harus beribadah, tetapi kita bukan harus tidak berbuat sesuatu. Bahkan dia pernah di hari ibadah itu dia pun menyembuhkan orang lain, dia menyempurnakan itu. Sebelumnya semuanya ya kalau beribadah, ibadahlah begitu kan. Nah, itu kalau berkurban kayak zamannya dahulu itu ya, seperti kayak Samuel aja lahir dia harus bawakan lembu, bawakan kambing ke tempatnya rumah ibadah, baru memberikannya kepada ketua ibadahnya di situ, kan begitu. Dia menyempurnakan itu. Kalau dibilang dia menciptakan langit dan bumi, wah tidak, kan begitu. Itu Tuhan Allah, kan begitu. Padahal kan kami kan tidak menyebutnya di situ ya, seperti kitab kami. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bukan pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi, tidak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Begitu Allah ya. Tetapi mengapa kami mengistimewakan ini Yesus ya? Ini manusia, lahir secara manusia, kan begitu. Tetapi macam mana disebutkan ya? Ketika kalau dibilang kayak tadi itu ya, roh Allah, saya pun bisa mendapatkan itu kita sering menyanyikan itu. Ketika roh Allah di dalamku, ku kan bernyanyi dan bermazmur, kan begitu. Semua orang bisa mendapatkan roh Allah, kan begitu. Ketika roh Allah di dalamku, katanya kan begitu. Jadi kan itu roh Allah. Kalau kita menekuninya mungkin ada, kan begitu. Kalau ibaratnya kita mengistimewakan dia tadi, itu gimana ya menceritakannya ya? Bisa dikatakan itu apa? Gimana ya? Agak susah juga ya. Cuman ya memang Yesus itu memang kita kenal dia istimewanya, dia lahirnya kita harus ingatlah gitu ya, harus diibadahi, ingatlah kelahirannya itu tanggal 25 Desember, kan begitu. Terus kematiannya kita harus ingat, baru kenaikannya ke surga kita harus ingat. Ya, ya. Bisa diibaratkan Tuhan lah begitu loh. Kenapa itu harus kita karena itu semua tertulis kan begitu. Dia lahir, orang banyak menyambutnya,
sampai dia, kalau itu dulu waktu dia ingin mau dimatikan itu mantan, memang itu peraturan sang raja itu kan begitu. Oke. Dia suruh bunuh itu semua anak supaya tidak jadi musuhnya kan begitu. Tapi ya, Ya. memang kesannya sekarang seperti itu. Memang dia lahir kita harus mengibadahkannya, itulah Natal itu ya. Kita panjat-panjatkan lagu kita panjatkan, Lebih kita ke bacakan dalil bermazmur sebenarnya. lah kan gitu. Ya, sampai Gini, dia mati. saya sedikit potong ya Pak Samuel, maaf, biar ada poin yang tidak kelewat untuk ditanggapi atau mungkin nanti berdiskusi dengan kawan lain. Begini Pak, di kitab Bapak sendiri, misal di Matius 5:17, dia itu yang berkata, kan Yesus berfirman tuh, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Loh, berarti Yesus bukan meniadakan, dia cuma menggenapi. Dia hanya untuk menggenapi. Dan masalah tentang kurban, dia itu tidak memperkenalkan lagi, Pak. Karena memang itu sudah diajarkan oleh nabi terdahulu. Bagaimana dia menggenapi? Mari kita baca, Pak. Di ayat 23 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan suatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus itu tetap masih mengajarkan, hanya menyempurnakan ajaran tentang pengorbanan. Iya. Bukan meniadakan. Maaf Pak, ibaratnya Tetapi gini Pak, maaf ya, maaf sedikit ya. Tetapi kata Yesus itu begini, dia mengajarkan kalau kamu mau berkorban, kamu masih ada masalah dengan saudaramu, disuruh saling memaafkan dulu. Itu Yesus melengkapi ajaran Musa yang sebelumnya tidak diajarkan. Makanya dia katakan untuk menggenapinya, bukan meniadakan. Di kitab Lukas sendiri dikatakan, lalu pergilah mempersembahkan kurban seperti yang dipersembahkan Musa. Artinya Yesus masih mengajarkan, cuman tidak mengenalkan lagi cara tentang kurban. Nah, begitu Pak poinnya sebenarnya ajaran Yesus itu. Nah, ketika masalah keistimewaan tadi Pak, yang semua itu disampaikan, pada prinsipnya adalah Yesus itu agar orang selamat, kata Yesus sebenarnya akui Yesus sebagai utusan Tuhan. Kata Yesus loh ya, yang tadi saya bacakan di Yohanes 17 nomor 3. Ada lagi di Markus 12:29. Prinsip yang diajarkan oleh Yesus adalah mengenal satu Tuhan, dan satu Tuhan itu menurut Yesus, bukan Yesus. Loh, kenapa tadi saya bilang pencipta langit dan bumi, Bapak sendiri katakan Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Ya, saya sepakat. Tetapi yang dinamakan sebagai Tuhan, penguasa, adalah pencipta langit dan bumi. Kalau mau sekedar sebagai penguasa daerah, lingkungan, atau kenegaraan, itu lingkupnya sederhana Pak, bukan yang sedang kita bahas. Kalaulah Anda yakini Yesus sebagai Tuhan, penguasa, sebagaimana derajatnya dia pemilik alam semesta, otomatis dia harus menjadi pencipta langit dan bumi. Tetapi Anda sendiri meyakini bukan pencipta langit dan bumi, dan memang dia bukan pencipta langit dan bumi, ya berarti standarnya bukan sebagai Tuhan. Ya, saya izin standby dulu, Bapak tanggapi. Nanti izinkan saudara saya juga mungkin ikut berbicara ya, biar mereka tidak tidur. Silakan Bapak tanggapi, tapi memang dalam ranah diskusi Pak, kami bukan pakai satu ajaran tentang doktrin, dogma atau apapun itu gitu Pak. Tetapi kok fokus kepada bagaimana kitab tertulis. Ya, karena gini. Ya, makasih. Karena gini, yang kita bahas tentang kitab tertulis, bagaimana ajaran yang tertulis di kitab Anda, bukan tentang bagaimana keimanan. Kalau iman saya hargai Pak, prinsip Anda menuhankan Yesus saya hargai, tetapi landasannya dari mana? Tertuliskah di kitab suci? Sesuaikah dengan apa yang diajarkan Yesus? Atau justru malah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Itu maksudnya Pak. Saya kembali standby. Terima kasih.
Oke, teman-teman, sebelum dilanjut itu ada Bang Juma di bawah. Iya, Bang Juma memang ada di bawah, tapi Bang Jumanya belum, mungkin lagi nyimak kali ya. Jadi belum naik ya. Teman-teman typing ya, saya tengok, saya tahu ya. Oke, lanjut. Iya, gimana Bang Samuel? Mau ditanggapin dulu? Silakan ditanggapin dulu yang tadi dari Ustadz Alif, mungkin Bang Samuel mau ngomong dulu mungkin. Tapi sebelum ditanggapi ya, saya mau nanya pertanyaan sederhana kepada Bang Samuel biar nanti maksud dari arah pembicaraan kita ini Waalaikumsalam, Bang Jia. bisa dipahami. Begini Bang Samuel, pertanyaan sederhana saja. Ini pertanyaan logika ya. Gini, mungkin atau tidak bahwa saya lebih tahu tentang Bang Samuel daripada Bang Samuel itu sendiri? Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin saya lebih tahu tentang Bang Samuel daripada Bang Samuel itu sendiri. Itu mungkin. Saya lebih tahu. Bisa saja mungkin. Itu namanya justru tidak logis. Karena saya bukan Bang Samuel. Gimana ini? Tapi tidak mungkin ya. Ya. Ya, artinya kan satu-satunya pun yang lebih tahu tentang Bang Samuel itu selain Bang Samuel, ya pasti yang menciptakan Bang Samuel. Bahkan tidak mungkin orang tua itu lebih tahu tentang anaknya daripada anak itu sendiri. Itu tidak mungkin. Kan gitu. Mohon maaf logika dulu, mohon sederhana. maaf Bang Neplos. Itu Vyokta tolong typingnya dijaga. Teman-teman Muslim tolong typingnya dijaga. Ini abang aku kandung loh. Tolong ya, teman-teman yang di bawah typingnya dijaga. Ini abangku kandung ya, paham ya? Betul, Kita betul. tidak tahu loh kapan seseorang itu menjadi Muslim. Siapa tahu abangku ini besok dia mualaf. Jadi tolong typingnya dijaga ya. Tolong. Kecuali jadi abangku ini menghujat. Kecuali tadi dia ya apalah gitu. Ini kan abangku gak menghujat. Ngomongnya baik-baik loh. Jadi tolong ya teman-teman Muslim, tolong yang di bawah jaga typingnya. Lanjut. Ya. Jadi maksudnya bahwa sederhananya adalah saya yakin dari 100% para apologet yang hobi berdebat, doyan berdebat soal agama, 80% pasti meyakini agama ini bukan dari selera masing-masing, tapi memang melalui proses pengujian, kan begitu. Nah, salah satu metode uji yang biasa kami lakukan adalah kami ingin tahu siapa Yesus. Dari siapa kami harus tahu siapa Yesus? Ya dari Yesus itu sendiri, karena Yesus yang paling tahu tentang dirinya, bukan orang lain. Karena Yesus yang paling tahu tentang dirinya, kan begitu. Nah maka hari ini, gimana? Anakku sebentar, sama mama buka kodenya tinggi ya. Oke ya Kang, lanjut Bang. Ya, maka hari ini tentulah kita semua pasti ya dalam hal ini akan melimpahkan pengetahuan-pengetahuan tentang Yesus dari Yesus itu sendiri, kan begitu kira-kira. Ya kan? Betul atau betul tuh, Bang Samuel? Bang Samuel kalau boleh tahu marga apa, Bang Samuel? Naga. Apa? Sinaga. Oh Sinaga, Sinaga sama Lubis itu ada nggak ya? Apanya ya? Hubungannya ya? Sinaga Lubis. Sinaga kayak Iya. Nasution kayaknya. Nggak ada ya, cuman kan Sinaga raja pertama itu ya? Di Batak ya? Betul. Iya, betul. Iya, raja pertama itu. Nah, iya, kalau aku Lubis Bang Samuel. Sama-sama Batak lah, cuman kan ya kan arah-arah selatan lah ya kan? Arah-arah utara lah. Taput. Kalau kami Iya. ke Tapanuli Selatan kami Nasution. Oh, kalau ke Tapsel Nasution ya? Iya, Nasution. Tapi ada keluarga Nasution? Enggak lah, maksudnya kalau kami Sinaga itu ya, kalau kami di selatan Nasution, kalau kami di Pak itu Berutu, kalau kami di Simalungun itu Simanjorang, kalau kami di Tanah Karo itu Paranginangin, begitu loh maksudnya ke Sinaga. Oh lo. Mangan majolo maita. Sebelum berdiskusi.
Iya. Jadi, nah itu yang kadang-kadang kami bingung begitu ya sama teman-teman Kristen yang lain begitu. Misalnya pada saat berdialog begitu. Kami hanya menginginkan yang pertama kali yang kami harapkan adalah ketika mereka menjelaskan tentang Yesus Kristus menurut Yesus itu sendiri. Dalam tanda kurung, perkataan Yesus saja dulu. Selebihnya nanti setelah Yesus sudah pergi ke sorga, kembali ke sorga, barulah itu boleh. Kan begitu kita bicarakan apa yang diinginkan oleh Yesus, apa yang dikehendaki oleh Yesus, kan begitu. Lalu bagaimana cara kalian meneruskan ajaran-ajaran Yesus? Nah itu kan baru nanti kita libatkan orang-orang lain, kan begitu. Seperti misalnya salah satunya itu Paulus, kan begitu. Dia kan dipercaya sebagai penerus daripada yang Yesus ajarkan, kan begitu. Ya kan, Bang Samuel? Nah, cuman kita selesaikan dulu sebenarnya siapa Yesus menurut Yesus. Kami Muslim sejalan sebenarnya, jujur. Kami sejalan. Kami sejalan, agama Islam itu sejalan dengan seluruh ucapan Yesus. Ucapan Yesus tapi ya, bukan ucapan selain Yesus. Muslim itu sejalan dengan seluruh apa yang diucapkan oleh Yesus. Salah satunya apa? Ya, kita seringlah bicara Yesus itu sebagai utusan. Begitu juga kami mempercayai bahwa Yesus itu utusan, kan begitu? Nah, memang dia pun berkata saya diutus Allah katanya. Iya. Nah, cuman berdoa kalau dia ada masalah, dia ada apa, dia kan berdoa kepada Bapa di surga. Dia sendiri kan begitu. Dia nanti naik ke gunung, dia berdoa kepada Bapa di surga. Yesus itu sendiri kan begitu. Saya diutus Allah Bapa, dia bilang memang diutus. Iya. Nah, cuman begini, ada sebenarnya kalau saya melihat, jujur ya, saya melihat bahwa ada yang menyebabkan pada akhirnya ajaran Yesus ini berubah. Ada. Pertama, prinsipnya adalah seluruh ajaran para utusan, pastilah itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Tidak mungkin bertentangan. Mulai dari Abraham sampai kepada Nabi kami, yaitu Muhammad SAW, itu pastilah sejalan. Nah, ada peristiwa sebenarnya, kenapa pada akhirnya ini berubah? Apa yang menyebabkan ini berubah? Kan begitu. Nah, sekarang kalau kita buka nih salah satu saja, kita bicara soal hukum, ya, di mana hukum yang dibawa oleh Musa, lalu kemudian hukum yang dijalani oleh Yesus Kristus itu sendiri pasti mengacu kepada hukum Taurat. Belum hukum kasih karunia, belum. Hukum kasih karunia itu hanya berlaku ketika Yesus sudah menyerahkan dirinya dan dia bersedia mati di tiang salib untuk menebus dosa, kan begitu, dan untuk menggenapi perjanjian lama, kan begitu. Nah, ini pendek aja nih. Kalau saya pribadi nanti akan diteruskan oleh guru-guru yang lain, kan begitu. Nah, Yesus ini yang berkata. Yesus ya, perkataan Yesus dulu di Matius 5:18. Ini unik. Ini sering kita dengar bareng-bareng, cuman saya ulang lagi nggak apa-apa. Di sini Yesus berkata begini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat, dalam tanda kurung batal, sebelum semuanya terjadi. Catat ya, sebelum semuanya terjadi. Nah, ada yang menafsirkan bahwa sebelum semuanya ini terjadi, itu merujuk kepada kematian Yesus. Ini fatal. Kalau ini merujuk kepada kematian Yesus, maka akan membantah kalimat sebelumnya, sebelum langit dan bumi ini lenyap. Maka lebih cocok yang mana? Lebih cocok sebelum semuanya terjadi, pastilah merujuk kepada sebelum langit dan bumi lenyap. Kan begitu, itu perkataan Yesus. Nah, tiba-tiba ada orang selain Yesus yang mengatakan begini, yang mana perkataannya membantah perkataan Yesus. Ini orang setelah Yesus. Siapa itu? Paulus. Kepada siapa dia katakan itu? Kepada jemaat di Efesus. Efesus 2 ayat 15. Ini nih sebabnya nih, menurut saya pribadi ya, Bang Samuel, ini sebenarnya dalangnya. Bingung kita, akhirnya kelimpungan semua. Sebab dengan matinya sebagai manusia, kata Paulus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti keseluruhan.
Keseluruhan. Inilah asal muasal semuanya terjadi. Ketika sudah tidak dipakai lagi hukum Taurat, hanya sekedar diimani, maka yang berlaku hukum apa? Hukum kasih karunia. Benar, Yesus mengajarkan kasih. Tapi pada prinsip-prinsipnya, pada prinsip-prinsip hukum kasih karunia itu, apakah Paulus juga membuat satu hukum sendiri? Iya. Iya. Nah, masalahnya adalah apa perbedaan Yesus dan Paulus? Apakah Paulus juga utusan sehingga dia berhak menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Bapa? Kan begitu. Nah, Paulus dipercaya sebagai rasul, sebagai pembawa berita. Nah, standarnya apa yang digunakan oleh Paulus sehingga dia digelari sebagai rasul? Iya, Paulus mendapatkan kabar gembira itu dari siapa? Melalui satu perantara. Perantara apa? Perantara Roh Kudus. Yang dianggap Paulus adalah nubuatan dari Yesus. Ya, banyak yang ingin dia katakan tetapi kamu belum sanggup menanggungnya, lalu apabila datang Roh Penghibur dia akan mengatakannya, kan begitu. Dianggap itu Paulus. Kenapa tidak dikatakan bahwa siapapun bisa? Kenapa hanya orang-orang tertentu saja? Oh iya, karena sudah selesai di kitab Wahyu. Itu kata siapa selesai di kitab Wahyu? Apakah kata Paulus? Nah, kalau merujuk kepada Roh Penghibur, seharusnya siapapun bisa. Selama dia diberikan pengilhaman atau diberikan hikmat melalui perantara Roh Kudus, siapapun bisa. Kan kayak begitu. Maka dalam kebingungan ini, kalau saya lebih tertarik diskusi, kita hanya mengacu kepada perkataan Yesus saja dulu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Nanti takutnya kalau ada orang-orang lain yang bercerita, yang mengatakan tentang Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengatakannya. Ini kan nanti jatuhnya susah kita untuk menerjemahkannya, kan begitu. Mungkin itu dulu lah sementara kira-kira. Assalamualaikum Sensei. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Juma. Baik, saya tanggapi dulu. Nggak ada suaranya, Bang. Kalau dari perkataan memang ya Bang Juma nggak ada suara. Cek, suara saya kedengaran. Ini baru ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Bang Juma lama bersuara, typing di bawah Juma KW katanya, Bang. Iya. Gimana? Nih. Gimana? Gini lah, Bang. Iya, ini sangat menarik ya. Salam kenal Bang Samuel. salam Bang. Iya, sama-sama kita abang dari Mbak Hesti ini. Aku juga abangnya. Iya, Bang. Iya. Terus kemudian ada hal menarik tadi ya. Kami umat Islam itu mengakui bahwa agama Kristen itu memang baik. Tapi baik belum tentu benar, kan itu poinnya. Itu kita harus pahami bahwa tidak semua yang baik itu benar. Nah, sekarang begini. Bani Israel itu kan padanya diutus beberapa nabi dan rasul, dan kemudian juga beberapa kitab suci. Tetapi hal yang harus dipahami di sini bahwa keberadaan mereka di tengah-tengah umat manusia sebagai umat yang diutamakan oleh Allah berdasarkan masanya waktu itu, seperti Nabi Musa dituntun sampai kepada tanah perjanjian. Tapi kita harus ingat bahwa di tengah-tengah mereka, meskipun mereka umat pilihan, di tengah-tengah mereka pun hadir penyesat-penyesat. Pada zaman Musa penyesatnya ada, pada saat Daud, Salomo, pada saat Yesus pun penyesatnya ada. Apa tujuan penyesat ini? Tentu untuk menggiring umat Israel meninggalkan ajaran Tuhan, kan gitu. Nah, kemudian pengingkaran demi pengingkaran dilakoni oleh Bani Israel dengan berbagai macam tindakan dan penyangkalan terhadap firman Tuhan dan para utusan Tuhan. Bahkan mereka dikenal sebagai umat yang acap kali membunuh nabi-nabi. Kalau di Al-Quran dikatakan bahwasanya tidak ada seorang utusan atau nabi kepada mereka kecuali diperolok-olokkan oleh mereka. Makanya kalau saudara menemukan di dalam kitab saudara diceritakan tentang nabi-nabi,
dengan berbagai hujatan, ya itu kita meragukan apa itu betul seperti itu adanya. Nah, kita melihat di dalam Yehezkiel misalnya, Bang. Yehezkiel 11 nomor 17. Sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Elohim, Aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Itu yang pertama. Kemudian Yehezkiel 34:13, Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di gunung-gunung Israel, di alur-alur sungai dan di semua tempat kediaman orang tanah itu. Yang ketiga, di data Yehezkiel 37:21, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku Tuhan akan menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Ini nubuatan, Bang, ini nubuatan. Bagaimana Tuhan tadinya ketika Bani Israel, Bani Yakub ini melakukan pembangkangan terhadap Tuhan, mereka dibuat berserak kemana-mana. Ini yang kita lihat saat sekarang. Lalu Tuhan menubuatkan, aku akan mengumpulkan mereka kembali dari segala penjuru, dan aku akan menjemput mereka dari bangsa-bangsa lain menuju ke tempat yang kujanjikan. Itu janji Tuhan kepada Bani Israel. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah ketika Bani Israel, Bani Yakub dihimpun, dikumpul pada satu titik di mana mereka dijanjikan untuk disatukan, Kristen tidak ikut ke sana, Pak, Bang. Ini yang menyedihkan. Selama ini saudara-saudara kita Kristen mengaku Yahudi rohani, kami ini adalah Israel baru, dan seterusnya. Tapi sangat disayangkan ketika Bani Israel itu dikumpulkan, Kristen-Kristen ini sayang sekali tidak memiliki tempat di sana. Apa sebabnya? Karena Tuhan menajiskan orang-orang yang di luar Bani Israel yang tidak bersunat, makan babi dan seterusnya. Apa dalilnya? Ada. Ada yang noise, aku noise ya? Noise ya? Sama aku enggak, sama aku aman. Tapi enggak tahu yang lainnya. Yang lainnya Bang Jonathan, Kiros, Muda, Neplos, Alif, si ada yang noise enggak? Denger aku enggak ada. Lancar. Gak ada yang noise. Enggak ada suara noise, tempatku Oke. amat sih. Oke, baik. Nah, di dalam Yesaya 52, Bang, data nomor 1 diterangkan begini. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Siapa orang najis ini? Pemakan babi. Di mana dalilnya? Yesaya 66. Di situ dilihat bagaimana Tuhan akan menghanguskan pemakan babi, pemakan tikus dan seterusnya. Nah, kalau di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat aja dilarang masuk ke tanah Yerusalem. Lalu bagaimana mau masuk ke rumah suci, ke bait suci milik orang Yahudi? Yehezkiel 44 nomor 9 diterangkan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan nonotnya tidak dipotong boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing. Maaf sebentar Bang Zuma, ini kayaknya noise-nya dari Bang Samuel kayaknya. Ada suara nging gitu, coba di mute dulu Bang Samuel. Soalnya kedengaran suara nging, enggak mesti kedengaran suara kayak nging gitu. Gak ada apa-apa sih, ini sepi. Enggak ya, soalnya enggak cuma aku sih di bawah kan kedengeran. Terus aku juga dengernya ada suara nging gitu, kayak suara Bang Juma enggak? Bang Juma? Bukan dari Bang Zuma. Kalau Bang Kayaknya Samuel enggak ada. kayaknya. Saya kayaknya sambil ngecas soalnya. Coba Bang Juma di mute, Bang. Coba Abang mute, Bang. Enggak ada. Bang Samuel gak pakai headset. Oh, dari Bang Zuma kayaknya. Nah, dari Bang Juma. Bang Samuel gak pakai headset. Dari Bang Zuma. Iya, dari Bang Juma. Abang coba Bang Juma itu. Abang lagi ngecas, Bang.
tapi kecil, nggak pengaruh. Bari Bang Juma. Iya sih, suara Bang Zuma sih tetap kedengeran, cuma suara ngingnya tuh lumayan gitu juga sih di telinga gitu maksudnya. Kalau Ya, dimaklum dulu noise-nya. nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Dilanjut aja, yang penting suaranya masih kedengeran sih. Oke, udah normal Gurunda, silakan. Kalau cek kalau masalah kayak gitu nggak usah dipergerak. Ada. Oke, lanjut Gurunda. Sudah bisa nih, saya tanggapi. Jadi yang dimaksud dengan Bang Joma itu tadi adalah memaksudkan kepada yang termaksud. Semoga saja bisa dimaksud dan memaklumi maksud itu kan gitu, Bro Samuel ya. Apa sih Bang Hadi? Karena Ya Bro apa ngomong Samuel, apa? ini saya lagi ngomong, masa sih Iya baru 2 tapi kata ngomongnya kok. maksud gitu. Lo kok di kick Bang Kiros, Bang, mohon maaf. Quirios tadi aku panggil Bang Kiros gak ini. Jadi ganti sama Bang Handi ya, mohon maaf ya. Menunggu Bang Juma itu. Bang Juma udah siap, lanjut. Daripada kosong gitu loh. Kenal ya Bro Samuel, lanjut. Tadi suara saya nggak kedengaran ya? Beneran. Enggak. Kan? Kedengeran, Nggak ada. suaranya. Ini baru Abang bersuara. Ya kalau tadi di mute nggak kedengeran, udah di mute kedengeran sekarang. Iya, maksud saya tadi Bang Samuel mau menanggapi gitu. Silakan Bang. Oh, silakan Bang. Baiklah. Kalau itu tadi ada ini apa namanya? Tentang Yesus itu siapa gitu dan apa yang diperbuatnya, apa yang dibicarakannya dan apa yang dilakukannya. Kalau ini noise-nya kenceng banget Bang Juma. Iya Bang Zuma. Kalau sekarang kenceng banget noise-nya. Nah, kalau di mute nggak kedengeran. Baru dia. Ya dari Bang Juma. Oke, mungkin sambil Bang Muel nanggapin, Bang Juma mungkin perbaiki headsetnya. Silakan lanjut Bang Muel. Jadi kan begini. Itu ya betul, memang dia pun mengatakan saya diutus. Nah, bahkan dia pun seperti saya bilang tadi, dia pun minta kekuatan kan begitu, berdoa kan begitu. Jadi kalau mengenai tadi makan ini tidak, makan itu tidak, ya Kristen yang lain juga ada Apen gitu kan, mungkin Apen juga sama ya mungkin ya, kayak saudara Muslim ya, tidak makan ini, tidak makan Bro, ini suaranya yang menyek-menyek nih. makan ini, tidak makan ini ya. Kalau Apen ya, cuman Apen ya tetap Kristen, tapi mereka Masehi ya. Jadi kalau mengenai itu tadi ya saya kurang paham mungkin ya. Kalau mengenai, mungkin nanti saya baca dulu. Kalau mengenai kenapa di situ tadi dikumpulkan oleh Tuhan, tapi tidak ada Kristennya. Tapi kalau memang, tapi kalau di situ ada Aven Yahudinya, kalau menurut saya ya sama saja kan begitu. Karena ya Kristen, Suaranya nggak ada Samuelnya, percuma. Kecil banget. Suaranya ada, cuman kecil. Dia nggak pakai handset, Bang Andi. Handsetnya nggak tahu di mana, nanya sekolah. Kan bisa dideketin. Oke, kalau begini dekat. Nah, kenapa nggak dari tadi dibilangin gitu loh. Lanjut. Lantaran saya sambil itu tadi memikirkan apa gitu loh. Jadi tambah jauh HP-nya gitu. Ya, dideketin aja, lanjut. Oke, lanjut. Jadi kan kalau mengenai tadi itu mungkin nanti saya dalami, saya baca lagi ya. Kalau mengenai mengapa itu tadi dikumpulkan di satu apa terus nggak ada Kristennya. Tapi kalau mengenai tadi itu katanya sunat, ya memang Kristen pun seharusnya sunat. Itu memang, sedangkan Tuhan Yesus saja sunat kan begitu. Nah jadi memang, tapi ya kalau sekarang itu ibaratnya kita nggak terlalu hanya mengikut ajarannya aja. Menurut saya itu, menurut kita ya udah bagus loh. Nggak harus seperti dia ya. Kalau kayak kami nggak harus seperti dia.
Wah, kita nggak sanggup seperti dia itu. 40 hari nggak makan, bagaimana itu? Kan begitu. Kita nggak sanggup, kita masih ini kan gitu. Tapi ya dengan mengingatnya pun, dengan mengapakannya pun, dan tidak menyebutkan namanya sembarangan, tidak apa, itu pun sudah sangat kuliah apalah begitu, beribadah lah kan begitu. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau dia bilang dia itu pencipta langit dan bumi, ya tidak ya. Dia itu hanya berkata saya utusan Allah kan begitu. Tapi dia mengatakan tidak ada satupun yang sampai kepada dia kalau tidak melalui aku. Dia bilang ada itu, seperti itu ada. Jadi yang kita maksud, Tambah kecil lagi, majuin lagi dikit, deketin, Bang. oke. Nah, Ya, jadi yang kita maksud, dia mengatakan seperti itu, berarti kita harus mengikutkan ajaran itu, mengikutinya, lalu kita sampai kepada Allah lebih, gitu ibaratnya. Itulah yang kita pahami kan begitu. Kita ikutkan ajarannya, kita beribadah mengikutkan ajarnya, lalu kita sampailah kepada Allah karena menurut dia cukup ya. menurut dia kepada kami, akulah jalan keselamatan, begitulah menurut ajaran Tuhan Oke, Yesus iya. kepada kami. Oke, Bang Samuel, yang dibahas Yohanes 14:6. Ada yang mau menanggapi? Bang Juma silakan Bang Juma. Kalau boleh dikit ya, izin. Kalau Bang Samuel di Yohanes 14:6 itu benar, Bang. Itu satu. Semua para nabi itu jalan menuju kepada Sang Pencipta. Semua para nabi. Kita tahu Yeshua Amasiah itu diutus kepada Bani Israel saja. Aku diutus kepada domba yang hilang di Israel. Kalau langkah ini yang Anda, Bro Samuel, ambil, dia adalah jalan, setuju. Tapi kita ini kan bukan Bani Israel, Bang. Iya betul. Itu kedua. Nah, kalau kita ingin ke hanya Yeshua Amasiah saja, misalnya nih, Anda anggap orang di Indonesia. Nah, bagaimana SOP-nya yang pernah diajarkan Yeshua Amasiah untuk kita jalani kehidupan beragama di detik sampai detik ini, bagaimana, seperti apa? Contoh misalnya ya, Yeshua nggak pernah mengajarkan, mempraktekkan bagaimana kalau umatnya ini, kita ini mau menikah misalnya. Caranya bagaimana? Satu ya. Kedua, bagaimana beribadah kepada Sang Pencipta? Belum diajarkan secara tuntas. Bagaimana misalnya hukum jual beli? Belum diajarkan secara tuntas. Bagaimana misalnya pembagian harta waris? Belum diajarkan secara tuntas. Dan seterusnya begitu. Kenapa demikian? Karena di Bible jelas tertulis, Yesus berkata, dan faktanya dia hanya mengajar 3,5 tahun, melanjutkan daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel juga. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi. Akan datang seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Jadi sesudah Yeshua Amasiah, masih perlu lagi ada seorang nabi yang melengkapi agar kita hidup di dunia ini melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah dan larangan Sang Pencipta. Tentu diberi contoh oleh nabi itu. Siapakah itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Jadi untuk itu, Bro Samuel, ini bukan pemaksaan, tapi ini kita hidup di dunia ini perlu ada
buku panduan. Buku panduannya itu adalah Al-Quran. Dan siapa yang mengimplementasikan buku panduan dan siapa yang menerima itu seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Dia mempraktekkan semuanya. Itulah yang ada di hadis. Sholat dipraktekkan beliau, kita contoh. Puasa dipraktekkan beliau, kita contoh. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada sendi-sendi kehidupan yang ada yang kita lakukan di muka bumi ini terlepas dari Islam kalau itu nilainya baik. Kalau nilainya negatif, itu juga ada di Al-Quran sebagai bentuk larangan untuk menghindari itu agar selamat sampai yang dimaksud ke rumah Bapak. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Mungkin Ustaz lain nanti yang menjelaskan. Semoga bermanfaat Bro Samuel. Saya Handi. Terima kasih, salam kenal. Salam, sebentar saya jawab sedikit ya. Bisa ya? Habis ini Bang Juma. Begini ya, kalau mengenai Nabi Muhammad ya, yang saya pahami, saya ada belajar dari Nabi Muhammad, kan begitu, tentang kesehatan, tentang ketidaksombongan, ada. Kalau saya dulu pernah masuk ke Radio Mora yang berada di Bandung, cabangnya di Siantar, itu banyak mereka kalau hari-hari pas Muslim apa gitu, kurang tahu ya malam apa itu artinya, mengajarkan kesehatan-kesehatan dari Nabi Muhammad. Maaf cakap, tentang bahkan buang air kecil pun saya tahu di situ caranya dari Muhammad bagaimana yang sehat, begitu loh. Jadi kita paham juga ya, itu bukan tidak ada kita mengapakan, kita yang benar, yang bagus kita ambil, itu kita ambil. Itu bagus mau dari mana saja, apalagi dari Nabi Muhammad yang benar-benar Nabi, kan begitu. Nah, jadi kalau ibaratnya kita itu, kalau yang tadi dari saya bilang tadi membelajar, betul, seperti kalau nggak salah itu siapa itu ya, Umar ya, yang tidak mau beribadah dalam satu ruangan agar tidak menjadi nanti diingat orang, lalu nanti semakin banyak orang mengingat, itu kan tidak satu kesombongan. Apa supaya kita mengajarkan jangan apa begitu, bagaimana lah sempurnakannya, mungkin saudara kawan-kawan tahulah begitu. Jadi banyak juga saya kalau dengar seperti itu, belajar tentang Nabi Muhammad seperti yang tadi itu mengenai jual beli, betul ada di situ ya. Maka saya bilang tadi sampai kesehatan ada di situ ya, diajarkan oleh Nabi itu ya. Salam, itulah yang pernah saya dengar. Makasih, silakan. Ya, Silakan Gurunda. dikit lagi. Jadi kalau begitu ya nikmat apa lagi bro yang kamu dustakan, kan gitu. Dan mengenal itu dalam beragama itu bukan hanya mengenal, tapi perlu diikrarkan gitu. Saya juga mengenal Paulus, saya juga mengenal Lukas, saya pelajari semua yang ada di Bible, tapi saya nggak ikrarkan dalam hati sebagai ilmu saja. Begitu juga banyak scholar-scholar Yudaisme mengakui Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang tokoh yang namanya Michael Hart, dia merilis Nabi Muhammad SAW itu nomor 1 tokoh paling berpengaruh yang pernah ada di muka bumi. Dia mengakui ada, tapi dia tidak ikrarkan dengan syahadat. Ya percuma, cuman dengan ilmu pengetahuan saja. Itu di luar sistem, itu di luar kelas, dan tidak terdaftar sebagai penumpang menuju surga, hanya sebagai pesorak saja begitu. Jadi belajar, mengimani dan mengikrarkan. Datangnya dari mana ini? Ya hidayah dari Allah dengan berbagai cara yang Anda lakukan, yaitu belajar. Itu aja sih dari saya. Terima kasih, sorry maaf dipotong. Saya kembali lagi ke kamar untuk melaksanakan tugas. Makasih, lanjut. Silakan Gurunda. Iya, saya hanya kembali kepada poin yang tadi Bang.
Kalau kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menghimpun semua keturunan Yakub ke Yerusalem, dan umat Islam kemudian dihimpun juga terkait dengan syariat agamanya, Kristen kemana? Ini yang ingin saya tahu dari saudara saya ini, Bang Samuel. Sebab di dalam kitab saudara diterangkan di Matius 7, Yesus itu mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan dan bermukjizat dengan menggunakan namanya, bahkan sampai kepada mengusir setan dan bernubuat pun. Keadaan itu tidak memulihkan kemudian kebaikan itu menjadi suatu kebenaran. Orang mengobati dengan menggunakan nama Yesus bagus, baik, tapi belum tentu benar. Apa poinnya? Matius 7 21 sampai 23. Bukankah kami telah mengusir setan, bernubuat, bermujizat dengan menggunakan namamu? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Apa poin kejahatan yang dilakukan orang ini? Yang pertama, dia ngaku-ngaku dia nyamar-nyamar sebagai pengikut, padahal dia bukan Bani Israel. Sudah didatangkan utusan dari langit untuk mereka ditolak, malah mengikuti oknum yang bukan dia diutus untuk dirinya. Ibarat kata, ada kendaraan yang harus dia tumpangi ke Jakarta, tapi dia menggunakan kendaraan, menunggu kendaraan yang datang dari Makassar menuju Pancoran. Nggak nyambung dia. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran saya kepada saudara-saudara Kristen. Ketika terpampang jelas Yesus menerangkan dirinya utusan hanya kepada umat Israel, Tuhan akan mengembalikan seluruh umat Israel yang berserak kemana-mana. Lalu kemana Kristen ini akan mendapat pijakan? Contoh, kita berbicara akhir zaman. Kalau ada orang mengatakan masa bodoh dengan itu semua, yang penting saya beriman kepada Yesus. Oke. Tapi Anda akan dihantui oleh pernyataan Yesus ketika kita belajar. Kalau mau selamat dengan perspektif pemahaman kebenaran itu, harus menjadikan kebenaran itu sebagai standar tolak ukurnya adalah akal dan wahyu. Di dalam Yohanes 12:48, Yesus dengan jelas mengatakan, barang siapa yang menolak aku. Apa bukti penolakan itu? Ketika ia datang kepada Bani Israel, Bang, dia katakan, wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang dia utus. Umat Islam apakah menolak kaidah itu? Umat Islam apakah kemudian membantah itu? Tidak, justru iman umat Islam tidak sah sebagai seorang Muslim kalau dia tidak beriman dan tidak menerima pernyataan Yesus tersebut, bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang telah mengutus Yesus, dan Yesus sungguh-sungguh adalah nabi utusan kepada Bani Israel. Apakah Islam menolak? Tidak, Islam menerima itu. Mari kita balik kepada Kristen, kepada Bang Samuel. Apakah Anda menerima pernyataan Yesus bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan yang mengutus dirinya sebagai satu-satunya Tuhan? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tetapi ketika dikatakan, apakah Bang Samuel menerima dia sebagai murni 100% sebagai utusan Tuhan? Saya katakan, Anda mungkin di mulut mengatakan yes, tetapi di hati justru menuhankan Yesus. Berarti Anda menolak. Barang siapa yang menolak aku sebagai utusan Tuhan 100%, dan manusia 100%, dan menolak aku sebagai nabi dan rasul 100%, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Bayangkan itu, Bang. Makanya saya katakan, ketika Bani Israel itu dihimpun mereka, berserak ke 4 penjuru bumi, dihimpun mereka, kemudian tersungut-sungutlah Kristen datang, juga ingin berkumpul bersama dengan Yesus. Apakah kemudian Yesus mengenal mereka? Bahkan ketika mungkin saja Yesus Anda panggil, Yesus, Yesus Tuhanku, Yesus tidak berpaling. Kenapa? Karena Yesus itu bukan nama dia. Yesus itu adalah panggilan orang-orang yang ada di Yunani. Yesus bukan orang Yunani.
Ketika umat Islam memanggilnya Isa, saya yakin bahwa Nabi itu akan berbalik. Karena memang namanya Isa. Tapi kalau Yesus, dia tidak akan berpaling. Entah, dia akan mengatakan seperti yang saya gambarkan tadi, Bang. Matius 7, 21, 22, 23. Nyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Apa buktinya Kristen pembuat kejahatan? Satu, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda bukan, saudara Samuel saya ini bukan Bani Israel. Kedua, dia mengatakan bahwa barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan ketika aku kepada mereka, firman yang aku katakan ketika aku bersama dengan mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya. Ketika Bang Samuel dipanggil kemudian ditanya, wahai saudara Samuel, atas kehendak siapa engkau mempertuhankan aku? Sedangkan serentetan firman yang telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, ras Israel, tidak ada satupun pernyataan saya bahwa hendaklah manusia menyetarakan aku dengan Tuhanku, apalagi mempertuhankan aku. Kira-kira apa yang saudara katakan pada saat itu? Saya menuhankan saudara karena saudara membangkitkan orang mati. Saya menuhankan saudara karena saudara bangkit dari kematian. Saya menuhankan saudara karena saudara adalah hakim yang adil, bisa memberi kehidupan, dan seterusnya. Apa kata Yesus? Wahai saudaraku Samuel, tidakkah kau membaca di dalam kitabmu yang kamu tenteng setiap saat, bahkan dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia yang begitu mudah kau mengerti? Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kenapa masih menuhankan aku karena aku membangkitkan orang mati? Bukankah pekerjaan itu hanya untuk bersaksi bahwa aku bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan, sudah pasti aku bukan Tuhan. Kenapa masih menuhankan aku? Bang Samuel mau ngomong apa lagi? Karena diajarkan gereja saya. Karena diajarkan oleh ini dan itu. Padahal di dalam Yohanes 10 nomor 27 Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Bahkan Bapakku yang mengutus aku mengatakan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga beliau menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada dia, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati di dalam dosa. Bahkan dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Perintah Bapa agar engkau mendengarkan aku. Tapi kenapa engkau mendengarkan Paulus? Kenapa engkau mendengarkan bapak-bapak gereja? Kenapa kau mendengarkan orang yang menginginkan aku ini jadi Tuhan? Kenapa kau tidak mendengarkan aku? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapak. Bapak sama dengan Tuhan untuk aku kerjakan. Nah ini yang menjadi kekhawatiran, Bang. Pertama, ketika Bani Israel dihimpun kembali, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh ikut dalam rombongan mereka. Orang-orang pemakan babi nggak boleh ikut dalam rombongan mereka. Lalu Kristen ini kemana? Kuncinya sudah dibuatkan, sampulnya sudah ada. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Lalu apa solusinya? Ini bagi orang yang berpikir, lalu apa solusinya? Yesus mengatakan, sedikit lagi Bang, yang 1 menit. Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi, sebab ketika aku tidak pergi, penolong itu tidak datang. Namun apabila penolong itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, penginsapan dunia akan dosa, keadilan, dan seterusnya. Dan Yesus memang mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya, hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Makanya Al-Quran menerangkan, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Wahai Bani Israel, itu diseru juga tuh, wahai Bani Israel, telah datang Rasulku kepadamu untuk menuntun engkau kepada jalan keselamatan. Dengan dia engkau akan memperoleh keselamatan itu. Dia datang membawa Islam, dia datang membawa Al-Quran sebagai petunjuk engkau kepada Tuhan. Saya kira begitu Bang Samuel.
kiranya mungkin bisa disanggah untuk meloloskan iman saudara. Pantas loh saya menjadi Kristen, menjadi Advent, menjadi Protestan, menjadi Katolik dan seterusnya Bang Suma, dikarenakan Yesus telah menyatakan kaidah-kaidah seperti ini, dan ini. Tolong itu diterangkan. Karena kalau tidak, Anda dengan Yesus itu ibaratkan saudara berteriak di dalam satu ruangan yang begitu tebal temboknya, Yesus ada di luar. Teriak sampai robek mulut pun Yesus tidak dengarkan, karena Anda bukan Bani Israel. Saya kira begitu saudaraku, silakan. Baik. Gimana ya? Kalau itu tadi ya sebenarnya Dekatin lagi kayak tadi, Bro Samuel. gimana Bang? Kalau Mic-nya Bang, mic-nya didekatin lagi sedikit. Oh, didekatin. Oh, ya. Iya, silakan. mengimani ya. Aku adalah jalan kebenaran, begitu ya sepertinya. Aku diutus Bapakku, betul ya, itu diutus Bapakku. Dibesarin suaranya Bang. Ya, dan naik pun dia ke surga, duduk di sebelah Bapakku gitu ya. Berarti Bapakku tetaplah diucapkan seperti itu. Jadi kami pun ibaratnya di situ ada ibadah begitu ya, dalam nama Allah, Putra dan Roh Kudus. Itu kalau di Katolik ya. Kalau di Protestan dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan, begitu ya. Kalau di Katolik dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam Protestan kami dalam nama anakmu aku berdoa, begitu ya, menyebutnya Tuhan Yesus dalam anakmu. Jadi begitu. Jadi ini kayak anak bapak juga ya, kalau bisa dibilangkan seperti itu. Tetapi yang kita imani di situ, Yesus ini kan dia bisa juga seperti Tuhan ya, karena disebut di situ ketika dia lahir Tuhan akan menjadi manusia, katanya di situ. Tuhan akan menyatu seperti akan menyatu kepada kita karena dia akan menjadi manusia, kan begitu. Dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus ini kita menganggapnya ya Tuhan itu lagi ada di bumi lah, begitu ibaratnya ya. Kalau dia imani secara pribadi saya kan gitu ya, mungkin nggak secara keseluruhannya. Jadi itu yang membuat kita ibaratnya seperti dia mati pun nggak ada mayatnya. Ketika ditaruh mayatnya lalu dia hilang, berarti kita mengimani juga bahwasannya ya memang Tuhan itu menjelma ya, seperti menjadi manusia melalui tubuh Tuhan Yesus ini tadi, kan begitu. Tetapi ketika dia datang lagi dari surga, maksudnya bukan datang dari surga ya, ketika dia bangkit dari orang matinya itu, dia mengatakan kepada muridnya, jamalah aku, inilah aku, kan begitu. Gimana, saya nggak terlalu dalam ya mengenai ke situ. Cuman dari inti-intinya saya tahu ya, dari lahir, mati dan bangkit ke surga, kita dapat mengimaninya di situ. Menurut saya ya, saya pribadi saya mengimaninya, karena ibaratnya dari pelajaran-pelajarannya pun kita di kitab Matius, seperti kami itu menganggap kalau kitab Matius itu kitab perumpamaan ya. Di situ banyak perumpamaan tentang yang diajarkan Tuhan Yesus, kan begitu. Sebenarnya dagang pun ada di situ ya, tentang mengupah anak buah pun ada di situ, mengupah yang benar, yang adil ada di situ. Nah, biji sesawi juga ada di situ, tentang menanam yang apa begitu. Tapi semua mengaratkan artinya ke Tuhan, kan begitu. Ada yang tumbuh di batu lalu tidak berbuah, itu sama saja, kan begitu. Ada yang tumbuh lalu berbuah, itu yang bagus. Berbuah artinya tumbuhlah besar di bumi ini lalu bermanfaat bagi orang, lalu ibaratnya beribadah kepada Tuhan, kan begitu. Kalau ibarat jadi mungkin itu ya yang saya pahami sekarang ya tentang Tuhan Yesus itu, dan saya aminilah begitu tentang apanya. Saya kira begitu dulu. Kalau nanti ada yang lain mungkin
bisa kita ini apa namanya diskusi. Oke. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau tambahkan. Bang Handi, Dinda Neplos, Jonathan. Aku Silakan. boleh ya? Aku boleh ya? Silakan, Oke. silakan. Ya, permisi ya Bang Zuma ya, izin sebentar. Bang Samuel. Oke. Ya, Bang Samuel, sebenarnya kalau dari aku simak tadi si penjelasan Bang Samuel itu ya, Bang Samuel ini kan sebenarnya tahu yang tertulis gitu kan. Yesus sendiri mengaku Yesus utusan. Bang Samuel tahu gitu. Yesus ya memang utusan, Bang Samuel tahu. Terus yang menciptakan semesta alam semua serta isinya itu adalah Allah. Bang Samuel juga tahu itu. Nah, tapi yang aku bingungkan di sini, kenapa ya Bang Samuel ya? Kenapa kok Bang Samuel ini katanya memuliakan Yesus gitu kan? Bang Samuel memuliakan Yesus, tapi kenapa malah menuhankan Yesus gitu loh? Padahal kan Yesus aja mengajarkan yang Tuhan itu tuh bukan Yesus. Padahal Yesus sendiri mengajarkan Yesus punya Tuhan. Bahkan Bang Samuel sendiri ngerti, Bang Samuel sendiri tahu Yesus itu berdoa, naik ke gunung, Yesus berdoa kepada Tuhan, kan begitu. Tapi kenapa kok jadi permasalahannya di sini? Kenapa malah Yesus ini manusia yang memiliki Tuhan, malah Bang Samuel Tuhan kan juga gitu. Kenapa kok nggak ngikutin aja apa yang Yesus ajarin gitu? Kalau Yesus kan mengajarkan berdoa kepada Tuhan yang menciptakan dia, berdoa kepada Allah. Yesus juga mengajarkan Tuhan itu Esa, kan seperti itu. Yesus mengajarkan dia itu hanyalah utusan, seperti itu. Jadi di sini apa ya permasalahan yang pengen aku tahu dari Bang Samuel ini, ada apa sih kok malah Bang Samuel itu mau menuhankan Yesus gitu, padahal sudah jelas Yesus itu punya Tuhan gitu. Kenapa kok kayak begitu Bang Samuel? Katanya pengen memuliakan Yesus. Bukannya memuliakan itu harus sesuai dengan tempatnya ya, bahkan sesuai dengan apa yang Yesus sendiri inginkan, kan kayak gitu. Gimana Bang Samuel? Silahkan ditanggapin dulu. Baik, begini ya. Tadi kan saya bilang kalau dia naik ke gunung, dia pun berdoa kepada Bapaknya di sorga, kan begitu. Dia selalu begitu mengatakannya, Bapakku yang mengutus aku. Dan kami tadi, saya sudah sampaikan tadi, kalau kami dalam berdoa itu selalu mengatakan, anakmu yang kami kenal, Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Bapa melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan kami. Begitu ya kami berdoa ya. Jadi kan beratnya di situ tadi saya katakan, saya berdoa di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kan Bapa ya, Bapa di surga itu Bapaknya pasti. Tetapi kan begini, kami kan selalu beribadah itu begitu. Ada di situ ibadah ibaratnya mengatakan, ibaratnya Allah mengatakan begitu ibaratnya kan. Firman itu adalah Kenapa suaranya tambah jauh ya bro? Deketin dikit bro Samuel. Oke. Iya, suaranya. Ini saking asiknya jadi- ngomong, tangannya jauh sendiri loh. Makanya jangan jauh sendiri, diikat karet tangannya. Iya, suaranya menciut Bang. Iya, sangka lantaran asik ngomong jadi agak bergeser sendiri di tangannya gitu. jadi kan begitu ya. Jadi kan kalau kita berdoa begitu. Contohnya doa makan saja ya. Kita makan ya. Kita berdoa. Kami berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini, doa kami ya. Terus menutup doanya dalam nama Bapa kami sudah berdoa melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus. Anak ya, tetap ya anak. Jadi kan mengistimewakan ini bagaimana ya disebut ya. Sebenarnya ini anak ya, kalau menurut di gereja pun itu ya, kalau Yesus. Tapi kan setiap orang ibaratnya berfirman, ibaratnya mengatakan firman kan adalah Allah. Seorang pendeta pun kalau dia sudah berdiri dan mengatakan saya akan membacakan firman, kan gitu, berfirmanlah Allah, kami sudah siap untuk mendengarkannya, begitu ya. Jadi menuhankan Tuhan Yesus itu, kami menganggap dia itu ibaratnya Tuhan
jelmaan Tuhan, begitu, jelmaan Allah ke Yesus kan begitu kan. Nah, lalu dia itu Pas lagi tuh karetnya tuh, tangannya jauh. Ya, ya tahu lagi ya. suaranya kecil Iya. lagi. Iya, jadi memang kita akui ya, kita berdoa saja menyebutnya anak ya, kan begitu, anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Waduh, ini agak lebih jauh lagi nih ngomongnya, sensitif gitu ya. Gitu. Kenapa Bang Samuel? Kalau ibaratnya kenapa menuhankan memuliakan gitu ya. Kenapa memuliakannya dengan cara menuhankan gitu? Karena Iya, Yesus begitu sendiri ya. kan nggak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan, kan seperti itu gitu. Nah, ini kenapa kok memuliakannya malah jadi Tuhan gitu, bukan utusan? Oh, itu pertanyaannya ya, memuliakannya. Gitu, Mm-mm. menjawab. Kenapa itu? Soalnya gini ya Bang Samuel ya. Secara akal sehat aja ya Bang. Kalau kita pengen tahu Yesus itu gimana, otomatis kita kan baca apa yang tentang Yesus di dalam Bible sendiri kan gitu kan. Yesus itu kisahnya seperti apa, yang dia katakan selama itu apa semasa dia hidup di dunia ini kan gitu. Apa aja. Nah, kalau kita belajar dari apa yang Yesus katakan gitu. Memang Yesus itu selalu bilang dia utusan. Bang Samuel udah tahu. Bahkan kalaupun dibilang Yesus punya kuasa mujizat ini itu ya, menyembuhkan orang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, buta segala macam gitu ya. Sebenarnya semua nabi itu dikaruniai dengan mujizat-mujizat juga gitu loh, sebagai tanda bahwa dia adalah utusan Allah, utusan Tuhan gitu. Makanya pasti setiap nabi dikaruniai mujizat, dan pasti mujizatnya pun berbeda-beda tergantung kebutuhan saat dia diutus pada kaum itu. Kaum itu butuh apa, pasti mujizatnya ditunjukinnya yang sesuai kan gitu ya, sama apa yang ditemui saat di kaumnya itu kan gitu. Itu kalau mengenai kuasa mujizat lah. Tapi kalau kuasa ketuhanan atau apa gitu, di sini saya bingung gitu Bang Samuel, karena kalau Bang Samuel bilang Yesus itu adalah wujud Tuhan menjadi manusia gitu ya, itu aku bingung kenapa kok bisa Tuhan menjadi manusia yang bernama Yesus, padahal Yesus itu penuh dengan keterbatasan gitu. Karena yang namanya manusia itu terbatas, Tuhan itu tidak terbatas kan, seperti itu. Tuhan maha segala-galanya, sedangkan Yesus kita tahu dalam ceritanya aja, Yesus itu pernah kelaparan. Yesus itu kena prank sama pohon ara. Di Matius 21 ayat 18 sampai 19. Di situ Yesus itu lapar, ya kan? Nah, kalau Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, berarti dia Tuhan, kan gitu. Kenapa kok Tuhan kelaparan? Kenapa gitu? Ini saya hanya bertanya-tanya ya. Ini kalau orang mau berpikir ya, bukan menggunakan doktrin tapi menggunakan pikiran, di situ akan merasa aneh. Tuhan kok lapar? Terus abis itu setelah dia lapar, dia lihat pohon ara. Dia pikir ada buahnya. Setelah dia samperin, ternyata nggak ada buahnya. Dia kecewa, dia ngutuk pohon ara itu. Ternyata Yesus kena prank. Dari jauh dikirain ada pohon ara, ternyata nggak ada. Berarti dia tidak maha tahu kan, seperti itu. Dia masih membutuhkan sesuatu. Dan dia tidak maha tahu kan, seperti itu ya. Iya. Nah di sini Yesus itu terbatas. nah jadi kalau aku pikir ya, kalau kita pikir pakai akal sehat, kita manusia ini terbatas. Kita butuh yang namanya tempat itu untuk meminta segala sesuatu, dan tempat meminta segala sesuatu itu harus maha segala-galanya kan gitu. Di saat kalau aku lagi kelaparan, aku meminta makan kepada Tuhan yang juga kelaparan gitu ya Bang Samuel ya. Jadinya kayak gimana gitu kalau aku lagi kelaparan, aku berdoa, ternyata Tuhanku juga lagi lapar. Aduh, masa kita pergi makan bareng, masa aku rebutan makanan, kan gak mungkin. Terus atau kalau aku lagi punya masalah, aku berdoa, minta petunjuk, ternyata Tuhanku juga tidak maha tahu kan, naudzubillah. Itu gimana ya, itu sesuatu yang sangat tertolak oleh akal sehat gitu loh Bang Samuel. Jadi di sini aku bingung, Bang Samuel bilang Yesus adalah wujud Tuhan yang menjadi manusia. Di sini aku bingung gitu, Tuhannya di mana gitu. Toh dia bukan menunjukkan dia ketuhanan, sama sekali nggak ada ketuhanan di situ. Gitu. Itu kalau apa yang aku baca ya, dan apa yang aku lihat itu seperti itu. Dan bahkan kalau kita mau cari dari Kejadian sampai Wahyu pun ya, pengakuan Yesus sendiri itu nggak ada. Yesus bilang Yesus itu Tuhan, nggak ada.
Kalau di terjemahan yang sekarang Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang katamu tepat, aku memang guru dan juga Tuhan. Itu udah tidak sesuai dengan asli perkataan Yesus, karena ada terjemahan yang dirubah-rubah gitu ya. Karena dulunya itu Tuhan, ternyata terjemahan-terjemahan baru dirubah jadi Tuhan gitu. Jadi Tuhan kok jadi Tuhan. Nah, jadi mana gitu loh ketuhanannya tuh di mana kalau Yesus itu Tuhan sebagai manusia itu mana, apa Tuhan yang menjelma sebagai wujud manusia itu mana, ketuhanannya di mana, nggak nemu gitu Bang Samuel. Gimana Bang Samuel? Nemu sih, kalau saya pribadi sih nemu itu tuh memang bisa ya. Karena begini, kalau mengenai kelaparan tadi ya mungkin Lepas lagi karetnya tuh ah. mungkin Nggak apa-apa, ibaratnya mungkin kalau Bang mengenai pegel mungkin. lapar Nggak itu dengeran. tadi ya itu bisa saja ya. Tapi kan menurut saya kan begini, kalau kita bilang seperti itu ya 2 roti 1 ikan pun bisa jadi berlebihan kan begitu. Nah, terus ibaratnya dia bikin sendiri bisa jadi berlebihan kan begitu. Jadi kalau mengenai di mana ketuhanannya ya mungkin ini butuh waktu ini ya jawabnya ini ya. Kayaknya Iya belum nggak bisa apa-apa, saya nggak apa-apa jawab gimana? ini secara langsung ya. Oh iya nggak apa-apa, Butuh nggak apa-apa. waktu lah karena begini ya, kalau ibaratnya ketuhanannya ya simpel aja ya. Kalau menurut saya ya, ketuhanannya itu ya lahir dengan perintah keinginan Bapa ya, yaitu mengajarkan firman kepada seluruh dunia gitulah dulu menurut saya ya. Terus ibaratnya keajaiban juga bisa dianggap ya. Terus ibaratnya dia berkorban, ibaratnya bukan saja dia tidak bisa tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia menebus dosa manusia kepada Bapa yang di surga hingga dia mau disalibkan kan begitu. Ibaratnya bahkan dia mati pun tidak ada mayatnya, itu bisa jadi ketuhanan juga ya kan begitu. Cuman seperti begini ya menurut saya, kalau bagi simpelnya aja ya, kalau ibaratnya seorang jenderal itu ya, kita kalau dia lagi jenderal itu kita pandang ke jeneralannya. Kalau dia lagi bergabung kepada masyarakat umum ya kita anggap aja seperti masyarakat sipil biasa begitu ya. Jadi kalau seperti Tuhan Yesus itu lagi ketuhanannya ada kepadanya, ibaratnya dia bisa melakukan segalanya, mungkin disitulah kita lihat ketuhanannya begitu loh. Tapi Saya sih begitu, mungkin kurang tepat atau gimana menurut kawan-kawan. Kan itu simpelnya juga saya jawab ya. ya, Secara detailnya gitu loh. Mungkin ya perlu mohon waktu maaf. saya menjawabnya kalau secara detailnya nanti. Iya, gitu iya, loh. iya. Mohon maaf Bang Samuel. Kalau untuk jawaban yang belum bisa Bang Samuel jawab sekarang nggak apa-apa. Kami juga nggak mungkin memaksakan kan kayak gitu Bang Samuel. Cuma kayak tadi Bang Samuel bilang Yesus bisa melakukan apa saja, itu enggak gitu loh Bang Samuel. Justru Yesus dengan sendiri dia menekankan bahwa dirinya dia sendiri itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Aku tidak dapat melakukan apa-apa terhadap diriku sendiri gitu. Jadi apa yang dia lakukan tuh sebenarnya semuanya tuh kehendak Bapaknya yang mengutus dia kan gitu. Jadi kalau Bang Samuel bilang Yesus itu bisa melakukan apa saja, enggak gitu. Karena Yesus sendiri melakukan apapun dia berdoa dulu. Bahkan itu pun sesuai dengan kehendak Tuhan yang mengutus dia. Nah bahkan di penyaliban pun yang Bang Samuel percaya Yesus itu kan ingin disalib, menyatakan untuk menebus dosa, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau teliti, kita mau benar-benar cermati apa yang Yesus lakukan, banyak keanehan dengan doktrin penebusan dosa itu, banyak keanehan di mana orang-orang Kristen kayak aku dulu juga diajarin Yesus itu rela mati, disalib gitu ya, ditebus untuk menebus dosa kita. Padahal kalau aku baca, dia rela disalibnya gimana bisa gitu loh. Karena apa? Yesus sendiri pun dia berdoa saat sebelum penyaliban. Dia itu berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada Tuhan kan gitu. Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku kan gitu kan. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki kan kayak gitu. Jadi di sini Yesus itu
berdoa dengan penuh kepasrahan, dengan penuh keikhlasan. Dia mengutarakan keinginannya, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia pengen dilewati lah seperti itu ya kan, ingin lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi kan gitu. Jadi biar kehendak engkau lah yang terjadi kan gitu. Jadi Yesus ini tetap sebagai hamba Tuhan yang sangat pasrah kepada Tuhan yang mengutus dia, yang menciptakan dia serahkan itu semua kepada Tuhan. Nah, terus Yesus juga sangat ketakutan. Di sini sangat aneh kalau dibilang Yesus itu rela, Yesus itu siap, Yesus itu tahu dia memang ke dunia untuk menebus dosa. Itu sungguh aneh. Karena Yesus sangat ketakutan. Yesus sungguh-sungguh berdoa kan gitu. Peluhnya seperti titik-titik darah bertetesan kan kayak gitu. Itu ada di Lukas 22 ya ayat 44. Jadi kalau memang Yesus itu udah datang karena mau disalib, Yesus udah tahu dia memang mau menebus dosa dengan cara disalib, kita akal sehat berpikir kalau gitu ngapain dia harus takut kan gitu. Ngapain Yesus kok harus ketakutan, ngapain Yesus kok harus bolak-balik berdoa gitu. Aneh gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh membuat pikiran-pikiran tuh aneh. Kenapa kok Yesus ketakutan, Yesus berdoa, Yesus merasa sedih, mau disalib kok sedih kan. Itu sesuatu yang kalau dengan doktrin Yesus memang akan disalib, Yesus sudah tahu disalib, Yesus siap disalib, ini sangat bertolak belakang gitu loh. Sangat bertolak belakang. Nah, pikir dengan akal sehat aja, kayak aku wanita. Sama halnya aku, kalaupun didoktrinkan itu kan manusianya, dia takut gitu. Ada perbedaan, justru saya di sini bilang lebih hebat wanita yang ingin melahirkan. Kenapa? Kalau wanita ingin melahirkan, walaupun dia tahu itu sakit, walaupun dia tahu itu sangat berat, dia datang ke dokter tanpa harus sembunyi-sembunyi, ya kan? Dia pasti datang ke dokter persalinan, dia datang ke dokter kandungan, dia datang ke bidan atau kemanapun. Jadi dia nggak ngumpet, dia nggak sembunyi, tapi justru dia memang datengin gitu, karena dia tahu dia akan melahirkan. Beda dengan Yesus, kalau di doktrin Yesus memang tahu dia akan menebus dosa dengan cara disalib, untuk apa dia sembunyi? Bahkan dia menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jagalah denganku di sini. Bahkan dia menyuruh muridnya yang punya jubah, jualah untuk membeli pedang. Jadi aneh gitu loh. Ya memang pada akhirnya dalam cerita-cerita di Bible memang Yesus itu disalib. Ya kalau aku pikir secara akal yang sehat ya, bukan dengan yang ego. Ya mungkin karena dia kalah pasukan kan seperti itu. Karena pasukannya hanya sedikit, yang membela dia hanya sedikit. Punya beli pedang juga berapa, sedangkan yang dihadapi musuhnya begitu banyak. Jadi ya udah kan, udah nggak bisa berkata-kata lagi kan kayak gitu Bang Samuel. Jadi banyak sekali hal-hal yang aneh gitu loh, apa yang didoktrinkan dengan apa yang kalau kita mau baca secara teliti detail di dalam Bible, di dalam kitab sucinya Bang Samuel, aneh sekali itu Bang Samuel. Nah, Ya memang ya, kalau memang dari kemanusiaannya ya memang seperti itu ya. Dia pun makan ya, kalau Allah ya kita nggak tahu ya, entah makan atau enggak kan gitu ya. Nah, dia makan, dia marah, kan begitu. Nah, dia disunat, manusia seperti manusia. Dia disalibkan mati, betul mati, kan begitu. Kemanusiaannya ya, kan begitu. Dan dia kecil pun ya seandainya dia didapat Herodes juga, dia pasti mati juga. Kalau memang dia dapat juga waktu kecil, karena dia disembunyikan ya, kan begitu. Kalau kemanusiaannya dia nggak bisa berbuat apa-apa waktu dia kecil, kan begitu. Tapi yang namanya Tuhan tidak mengkehendaki ya, kan begitu. Tuhan mengkehendaki dia besar agar bisa mengajarkan ini, kan begitu. Kalau kemanusiaannya ya seperti itu ya. Memang itu nggak salah ya. Seperti ya memang makanya tadi saya bilang kemanusiaan semua. Kemanusiaannya memang penuh kekurangan, ada kekurangan pasti ada. Tetapi kan dibarengi juga dengan mujizat-mujizat. Memang selalu mengatakan jika Bapakku mengkehendaki, kan begitu. Waktu dia pun membuat satu ikan, satu roti begitu, Bapakku mengkehendaki, kan begitu. Ikan di lautan juga bisa dapat kalau Bapakku mengkehendaki. Lepaslah gitu karetnya itu. Kan begitu. Nah, jadi kan ibaratnya memang betul ya. Nah, selalu Bapakku yang mengkehendaki. Iya, jadi mujizat-mujizat pun dia selalu berdoa dulu, dia menengadah tangan ke atas, dia berdoa meminta dulu kepada Bapa.
Ya, karena dia kan manusia, sama Nah, seperti manusia di bumi ini. Kan nah itu begitu. dia, karena dia Tapi manusia. Nah, ya kenapa ada manusia. tapinya? Ya, tapi kan sebelum kalau kita belajar bagaimana dibilangnya? Kalau di kitab Masehi itu kan belum ada Tuhan Yesus ya. Di kitab Masehi itu ya seperti katakanlah Apen ya. Kan belum ada Tuhan Yesusnya ya. Maksudnya gimana tuh? Nah, kan begitu. Enggak, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kan banyak juga kitab-kitab yang belum ada Tuhan Yesusnya. Coba gini sebentar. Bro Iya. Samuel, menurut Anda Tuhan itu ada berapa sih? Nah, Tuhan itu ada berapa? Oke, Coba. oke. Kok ada Menurut- Tuhan yang berdoa lagi kalau kepada Tuhan di- gitu? saya sebentar ya. Kalau di Advent itu ya, kalau di Advent itu kan tidak terlalu mengapakan Yesus ya. Di Katolik juga tidak terlalu mengapakan Yesus. Di Protestan yang terlalu mengapakan seperti kami ini ya, ke Yesusnya lebih dekat kan begitu. Jadi kalau ibaratnya tadi kakak bilang dari kemanusiaannya betul. Tetapi kan kami memandangnya dari awalnya itu karena dia aku akan sama seperti manusia kan begitu. Ya mungkin saja simpelnya saya mengatakan bagaimana ya, menjelmah lah begitulah ibaratnya kan begitu. Menjadi manusia agar sama seperti manusia kan begitu. Lalu pada akhirnya memang menurut kami dia itu Tuhan begitulah. Kira-kira masih ini perlu panjang. Berarti gini kayak pertanyaan dari Bang Handi tadi ya. Berarti kalau kayak gini Tuhannya Bang Samuel ada berapa? Yesus Kalau katanya Bang Tuhannya- Samuel Yesus itu Tuhan, tapi Yesus sendiri Yesus juga bertuhan kan? Berarti Tuhannya Bang Bapa. Samuel ada berapa? Kalau Yesus itu dia menyebutnya Bapa yang di surga ya. Kalau dia ya. Ya, Bapa kalau itu Tuhan bukan? Allah. Menurut Tuhan ya, Allah. bukan? Allah bukan? Allah itu Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Ya, berarti Allah itu Tuhan. Ya, terus Yesus itu Tuhan juga. Kalau bagi kami Kristen ya Tuhan Yesus namanya. Hmm. Yesus Kristus Tuhan Terus- kami. Berarti udah dua. Terus Roh Kudus Tuhan juga. Roh Kudus itu Bukan. gimana ya? Kalau dikatakan Roh Kudus ini kan ya bagaimana? Roh ya. Ini susah ini agak. Ya udah, Roh sulit. Kudusnya enggak deh, enggak aku tanyain deh kalau susah. Berarti Yesusnya Tuhan, Allahnya Tuhan gitu. Berarti sedangkan Allah sama Yesus itu kan dua sosok yang berbeda kan. Berarti Tuhannya Bang Samuel nih gimana? Bang Samuel mengimani ada Tuhan yang lebih dari satu gitu. Memang kalau kita berdoa ya, saya seperti saya tadi juga sudah katakan ya, Bapa kami yang di surga, saya berdoa melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Nah, itu siapa yang ngajarin gitu? Siapa yang ngajarin berdoanya melalui Yesus? Itu siapa yang ngajarin? Ya, di kitab kalau Siapa yang tidak ngajarin? salah itu sebelum Yesus ada pun itu sudah ada ya doa Bapa kami itu ya. Oh iya, kalau doa Bapa kami memang Iya, Yesus sendiri iya. berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah Itu, namamu doa Bapa gitu. kami itu. Tapi Yesus sendiri kan berdoa Bapa kami tidak Bapa kami yang ada di surga. Terus dia juga tidak berdoa kepada dirinya sendiri kan, enggak, dia berdoa kepada Bapa kan gitu. Dia tidak mengajari. Doa Bapa kami itu tidak ada disebutkan Yesus di situ. Iya memang, makanya saya bilang di dalam doa Bapa kami itu kan tidak ada disebutkan berdoa kepada Yesus. Tidak ada. Justru yang ada Yesus mencontohkan doa itu hanya satu-satunya kepada Bapa. Hanya kepada Tuhannya dia gitu. Tuhannya Yesus bukan kepada Yesus kan gitu. Nah, terus lalu yang saya Kepada tanyakan nih, Bapa. iya, kepada Bapa, kepada Bapa. Kepada Bapa. Allah lah dulu kita Ya, bilang, kepada kepada Allah. Allah. Oke. Yesus mengajarkan berdoa kepada Allah kan begitu. Nah, terus yang saya pertanyakan, gimana ceritanya Bang Samuel dan yang lain-lainnya ini kok bisa berdoanya itu kepada Allah dan juga kepada Yesus juga gitu. Simpelnya begini ya, menurut saya ya, nggak bakal bisa, ibaratnya kita harus melalui Yesus gitu loh. Melalui Yesus itu melalui melihat ajarannya atau berdoanya kepada Yesus. Kalau melalui ajarannya, Yesus tidak pernah mengajarkan berdoa kepadanya. Yesus mengajarkan Begini, berdoa langsung kalau kepada ada Allah. Ibaratnya kan begini ya, 1, 2, 3 orang, jika kamu berdoa Yesus ada di situ.
Yesus ada di situ. Iya. Ngapain Jika Yesusnya? Yesus ada, Yesusnya ikut berdoa juga. jika Yesus ada di situ, tentu kita sampai kepada Allah gitu loh. Enggak. Oke lah. Misalnya 2-3 orang berdoa nih, terus Yesus ikutan nimbrung. Yesus ikutan nimbrung di situ, Yesusnya ngapain? Yesus ikut berdoa juga atau Jika Yesus sudah mendengarkan doa kita, disampaikan ke Allah mungkin, kira-kira seperti itu. mungkin ya? Mungkin. Ya, jadi Pak Samuel, Oh ya, silakan Plus. Pak Samuel, Bang Samuel, maksud Bang Samuel adalah Bang Samuel membaginya antara status dan pribadi ya. Lalu kemudian Bang Samuel merujuk kepada identitas dan entitas. Nah, kalau Yesus secara statusnya apa sebenarnya? Kan begitu. Status Yesus itu apa? Pribadinya apa? Kan begitu. Oh, statusnya itu banyak loh. Apa statusnya? Dia statusnya sebagai pengembala, dia statusnya sebagai anak manusia, dia statusnya sebagai bahkan ada yang menyebutnya domba ya. Dia statusnya sebagai utusan. Pribadinya apa? Pribadinya manusia, kan begitu. Nah, kalau melihat dari seluruh ucapan Yesus ya, Yesus itu tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa yang alegori atau kias atau metafor atau perumpamaan Bang bahwa Neplos, dia itu Tuhan, Bang tetapi Neplos, dia ada satu menggunakan dulu, Pak. Bang Neplos, statusnya nikah atau statusnya enggak gitu? statusnya rumornya menikah maksudnya kan? Menikah kan? Hah? Yesus sudah menikah. Dia punya gunai. Memang itu nanti Nikah atau tidak gitu loh. ya statusnya dia memiliki gunai. Ya gunai dalam tradisi Yahudi, nantilah kita bahas ya tradisi Yahudi itu bagaimana seorang perempuan yang meminyaki kaki lalu kemudian mengusapi dengan rambut itu apa? Kan begitu, itu bentuk resesi apa? Kan begitu, prosesi apa itu? Nah, itu kembali ke sejarah. Nah, cuman pernah nggak ada status yang diucapkan oleh Yesus bahwa saya adalah Tuhan? Tidak, tapi statusnya adalah saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan, itu dia. Lalu kita coba amati, apakah anak Tuhan ini adalah Tuhan? Ada berapa orang-orang yang digelari sebagai anak Tuhan? Ternyata bukan cuma Yesus, Moses juga. Lalu kemudian nabi-nabi atau nevi itu di dalam perjanjian lama juga ada yang menyebut sebagai anak Tuhan, kan kayak begitu. Lalu apa artinya sebenarnya anak Tuhan ini? Apakah anak Tuhan ini adalah Tuhan atau hanya status yang diberikan kepada seorang utusan? Kan begitu? Nah, kita lihat dulu. Apakah Paulus, apakah Matius, apakah Lukas, apakah Yohanes digelari juga sebagai anak Tuhan? Tidak ternyata. Tidak. Tidak digelari anak Tuhan. Hanya Yesus dia. Maka kuat. Benar, berarti anak Tuhan itu hanya diberikan kepada orang yang memiliki status sebagai utusan. Dan sesederhana itu sebenarnya. Identitas dan entitas. Identitas Yesus ini apa? Ya, identitasnya sebagai manusia. Dia berdaging, dia bertulang, dia bisa lapar. Seperti tadi Bang Samuel bilang. Dia makan, dia bisa marah-marah. Ya, itu identitasnya sebagai manusia. Dan dia punya entitas nggak? Esensi dan eksistensi. Dia punya entitas gak? Entitas ketuhanan. Ya adalah. Siapa bilang gak ada? Ya adalah. Siapa bilang gak ada? Kan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah hanya Yesus yang punya entitas ketuhanan? Kan begitu. Atau esensi ketuhanan? Ya tidaklah. Bukan cuma Yesus lah. Bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Tadi ada yang menyebut Moses, Abraham, lalu kemudian Daud atau David dan lain sebagainya. Itu sama-sama punya entitas. Kan begitu, punya entitas keilahian namanya. Makanya ada natur ilahi. Nah, kita nih sekarang, kita manusia itu punya nggak natur keilahian? Ada. Siapa yang bilang? Yesus sendiri yang bilang. Apa kata Yesus? Supaya kalian semua menjadi sama seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jelas itu. Itu esensi keilahian itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, jalan kebenaran dan hidup, maka dia akan menjadi sama seperti Yesus. Sama itu apakah setara? Sebenarnya setara.
Tapi kalau dibandingkan, setara nggak anak Tuhan dengan Bapak Tuhan atau Bapa? Ya enggak lah, ada aja. Di mana letak perbedaannya kalau begitu? Nah, ada perbedaannya. Pertama, kalau Tuhan bukan anak Tuhan ya. Tuhan itu haruslah berkuasa. Berkuasa ya. Lalu kemudian Tuhan itu dia pencipta, creator kan? Pencipta. Nah, dua syarat ini aja coba kita lihat. Dua syarat ini aja. Bukan berkuasa atas, berkuasa itu bukan dalam kategori hanya pada hal-hal tertentu ya, karena iblis juga berkuasa. Kenapa? Yang menguasai maut siapa kalau bukan iblis? Bukan Yesus yang menguasai maut, iblis yang menguasai maut. Bahkan iblis diberikan kekuasaan oleh Bapa di alam maut. Yesus nggak menguasai itu. Yesus nggak menguasai itu, cuman Bapa yang menguasai alam maut. Dan itu pun kekuasaannya diberikan kepada iblis, sehingga Adam bisa jatuh ke dalam upah dosa, yaitu maut. Kan begitu? Oke, sekarang pencipta, coba satu aja dari seluruh nabi-nabi, nggak usah cuma Yesus. Dari zaman Nabi Adam sampai orang-orang yang dianggap nabi atau rasul atau orang-orang sakti, pernah nggak menciptakan sesuatu aja? Menciptakan sesuatu aja, bukan mengembangkan ya. Mengembangkan tuh gampang. Saya ambil tanah, saya ubah jadi bentuk gajah, warnanya pink, bisa terbang. Itu bukan menciptakan namanya. Itu mengembangkan namanya. Mengembangkan tanah menjadi satu bentuk, kan begitu, karya seni. Tapi menciptakan itu apa? Mengadakan sesuatu yang tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Ada nggak pertanyaannya yang bisa? Nggak ada. Nah, nabi-nabi mengisyaratkan itu. Ada, cuman satu. Siapa itu? Bapa. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi yang lain. Cuman Bapa yang bisa melakukan itu. Lalu menjadi pertanyaan, siapakah yang harus disembah hari ini? Masalahnya Yesus berkata, tidak ada yang bisa bertemu dengan Bapa, masuk ke dalam kerajaan surga selain melalui aku. Sudah dijelaskan sama Sensei Juma. Dan catat, itu pembicaraan dengan Thomas. Itu pembicaraan Yesus dengan Thomas. Yesus bukan berbicara kepada semua orang. Yesus berbicara dengan Thomas pada waktu itu. Thomas bertanya, Yesus, kemana engkau pergi? Kami nggak tahu kemana engkau pergi. Kan begitu? Ya kan? Aku adalah jalan, kata dia. Aku adalah jalan kebenaran. Tidak ada yang bisa bertemu dengan Bapa selain melalui aku. Apa maksud dari kalimat itu sebenarnya? Artinya di situ Yesus memberitahu kepada kalian semua yang hidup sezamanku, yang hidup di zaman aku ini, itu kepada Thomas ya, bahwa hanya aku yang bisa. Benar nggak sebenarnya itu? Ya benarlah. Kenapa? Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kan begitu? Ya benar berarti. Yesus itu benar, satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Bapa. Saya setuju dan umat Islam pasti setuju. Tapi, apakah untuk semua orang? Tidak. Tidak begitu. Tidak. Dia hanya untuk Israel, sesuai dengan perkataan Yesus. Lalu kemudian ada juga perintah Yesus, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa, jadikan mereka itu muridku. Kan begitu katanya. Iya kan? Ini kan perintah juga nih. Apa? Bangsa muridku. Jadikan seluruh bangsa-bangsa itu muridku, kata Yesus, kan begitu. Berarti apakah Yesus ini jalan? Kan gitu, kita mau melihat nih. Baik, Yesus kau bilang bahwa tidak ada yang bisa bertemu dengan Bapa selain melalui aku. Berarti kaulah jalannya. Apakah itu hanya untuk Israel? Sedangkan kau berkata, wahai Yesus, bahwa jadikanlah seluruh bangsa-bangsa itu muridku. Kan kayak begitu dia. Ini menjadi pertanyaan. Nah, di sini sebenarnya ada yang keliru. Dalam penafsiran, eksegesis, ada yang salah. Bangsa-bangsa, nanti saya cuma itu yang menjelaskan ya. Bangsa-bangsa itu, saya ada pemahaman Alkitab itu ada 2400 halaman. Itu ada salah satu judulnya yaitu siapa yang dimaksud dengan bangsa-bangsa. Ada 70 bangsa-bangsa. Siapa itu sebenarnya bangsa-bangsa itu? Kan begitu. Ternyata bangsa-bangsa itu masih satu ikatan dengan Yehuda, dengan Israel. Masih terikat. Artinya seluruh bangsa-bangsa dalam penjelasan saya itu berhimpun setiap minggu dalam pemaknaan bangsa-bangsa sama dengan keluargaku atau dalam tanda kurung rasku.
Bukan bangsa-bangsa itu kayak negara, Indonesia, Papua, Afrika, Italia, enggak lah. Emang berapa banyak Yesus mengenali bangsa? Kan begitu. Emangnya sudah ada peta di zaman Yesus? Kan nggak mungkin. Pak Yesus nggak mungkin ada peta. Peta apa yang ada di sana? Ada berapa negara yang diketahui oleh Yesus? Sehingga Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa-bangsa, kan nggak gitu juga. Nah itu dia sederhananya. Lanjut, Sensei. Ya, biar ditanggapi dulu deh sama Bang Samuel. Karena meskipun sebenarnya kalau Yesus itu dipaksakan Tuhan dalam perspektif orang-orang dahulu ya, orang-orang Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, mereka selalu beranggapan dewa mereka itu kan nuzul menjadi makhluk, menjadi manusia. Nah, kalaupun dipaksakan dengan pemahaman itu, maka Yesus itu dewa hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang lain gitu. Yesus itu baik, ajarannya bagus, ya. Tapi ya apa boleh dikata, dia hanya untuk Bani Israel. Sementara Yesus berpesan, waspadalah, akan datang kepadamu serigala yang nyamar domba. Wanita yang sesama dengan Yesus aja dianggap sebagai guguk oleh Yesus, padahal udah percaya loh. Dia percaya sampai dia datang bersujud menghormat di hadapan Yesus. Yesus mengatakan, ya aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut roti yang diperuntukkan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Wanita itu mengatakan apa? Benar Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, yes betul, imanmu betul. Maka jadilah seperti apa yang kamu ucapkan. Apa yang diucapkan ibu itu tadi, wanita tadi? Aku guguk, aku pemakan sampah, aku adalah budak dari Bani Israel. Betul kata Yesus. Berarti kalau hari ini ada yang mengikut Yesus, ya dianggap sebagai guguk pemakan sampah, dan dia adalah budak dari Bani Israel. Pantas aja kalau hari ini Bang Samuel, mohon maaf, pantas saja kalau sampai hari ini Kristen tidak pernah dipandang sebelah mata oleh Yahudi, tetapi Kristen tidak dipandang sama sekali. Itu dari saya. Coba Anda renungkan itu. Kalau dipandang sebelah mata masih bagus, masih bisa berdiskusi tentang agama, masih bisa diskusi tentang Tuhan, masih bisa diskusi tentang kitab suci dan seterusnya. Tapi faktanya 2000 tahun Yahudi dan Kristen tidak pernah duduk semeja seruangan untuk membahas kitab suci, nggak pernah duduk semeja untuk membahas Tuhan, nggak pernah duduk satu ruangan untuk membahas Tuhan. Jadi tidak dipandang sebelah mata, tapi tidak dipandang sama sekali. Kristen itu nggak dipandang sama sekali. Makanya di Yahudi, di Israel sana, Kristen tidak memiliki tempat apa-apa kecuali hanya datang bersiara saja di sana. Kan ini naif, ngaku-ngaku pengikut tapi nggak dianggap. Sama seperti slankers. Orang mengaku sebagai fans kepada slang, tapi ya mereka aja yang bikin komunitas. Personil dari slang nggak kenal mereka. Nah, itulah Kristen, Bang. Heboh sendiri, euforia sendiri, loncat-loncat sendiri, tapi Yahudi melirik pun kagak. Nah, inilah yang membuat saya terkadang miris gitu, ya, miris dengan teman-teman kita Kristen. Wah, cerita tentang Tuhan Elohim, anak-anak Tuhan dan seterusnya, kitab Torah dan seterusnya. Tapi yang empunya kitab tidak pernah memandang kalian siapa gitu loh, kan gitu poinnya. Ibarat kata, andaikan Islam di Indonesia ini adalah bukan ajaran dari baginda Rasul Muhammad SAW, maka kami tidak dianggap sebagai satu kawanan, tidak dianggap sebagai satu umat. Tapi faktanya kan tidak. Itu disebabkan karena apa? Baginda Rasul Muhammad SAW memang diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk abang. Tapi Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Abang bukan Bani Israel. Jadi mau seheboh apapun abangku ini, seindah apapun nyanyian yang abang nyanyikan, ya, seperti apapun pola ibadah yang Anda lakukan, percuma. Ibarat kata ibarat kata Bani Israel itu adalah sebuah kampus, sebuah universitas. Untuk masuk ke sana, ya harus punya identitas. Sama seperti kalau satu kesatuan TNI misalnya, ya, kita ambil contoh TNI Angkatan Darat. Anda mau menggunakan seragam TNI,
tasnya TNI, sepatunya TNI, topinya TNI, bajunya TNI, celananya TNI, bahkan mobil Anda loreng pun, kalau Anda tidak terdaftar sebagai TNI, percuma Anda menggunakan itu. Cobalah Anda masuk ke markas TNI, menggunakan seragam, melapor di pos. Selamat pagi Pak, saya Samuel. Dari kesatuan mana Pak? Saya bukan dari kesatuan apa-apa, tapi saya menggunakan seragam ini. Mau ngapain? Ikut apel pagi. Nggak bisa. Lalu bukan, tidak sah. Nah samalah ini yang Kristen praktekkan hari ini. Berapi-api mulutnya bercerita, Yahudi Israel kami ini pengikut Yesus dan seterusnya. Ya gadungan bang. Gadungan. Ku bilang gadungan. Anda tidak termasuk dalam golongan Bani Israel. Sama seperti tadi, ada orang lewat dari kampus tadi, cerdas, pintar mereka, ikut final nggak ketika ada kenaikan tingkat? Tidak. Kenapa? Dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Sepintar apapun orang tadi, secerdas apapun dia, dan yang di dalam, di kampus, sebodoh apapun dia akan tetap mendapatkan ijazah. Kenapa? Dia terdaftar sebagai mahasiswa. Anda sepintar apapun tidak terdaftar sebagai mahasiswa di kampus itu, kayak mana ceritanya mau dapat ijazah dari kampus tersebut? Ya sama dengan yang tadi. Mau setiap hari Anda menggunakan seragam TNI, usia 50 sekian pensiun TNI itu, Anda sudah pensiun dari sana, Anda tidak akan pernah terima gaji, Anda tidak akan pernah mendapatkan penghargaan dari TNI, dari kesatuan TNI. Kenapa? Anda bukan TNI. Anda hanya menggunakan predikat, plakat-plakat TNI, simbol-simbol TNI, tapi Anda tidak terdaftar. Inilah yang dialami orang Kristen hari ini. Semua sekte. Semua sekte, apapun itu, mau apapun kalian. Bahkan Yesus mengatakan sampai kepada level bermukjizat, sampai kepada level bisa menggunakan bedil, sampai bisa menggunakan pistol, bahkan sampai Anda bisa terjun payung sekalipun. Kalau tidak terdaftar sebagai TNI, percuma. Anda ngobati orang menggunakan nama Yesus, Anda kemudian melakukan apapun dengan nama Yesus, percuma. Anda bukan Bani Israel. Syarat untuk menjadi pengikut Yahudi adalah Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub, Bang Samuel, bukan Bani Yakub. Mau sehebat apapun Anda bercerita hari ini, Yesus itu adalah jalan, dia berdoa, dia bermukjizat, dia begini, terus apa hubungannya? Apa hubungannya coba? Lawang dia hanya untuk Bani Israel. Di Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain. Tapi ada yang ke bangsa lain bang. Betul, memang ada. Karena memang ada nubuatannya di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah wahai engkau ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Kepada orang Yahudi kamu ngaku Yahudi, kepada orang Roma kamu ngaku Roma. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka bertobat, kau jadikan mereka sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem mendirikan agama sampai ke Antioquia? Paulus. Agama apa yang didirikan? Kristen. Apa kata Yesus? Celakalah engkau, pengikutmu adalah orang neraka, pengikutmu 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ini fakta bung. Memang pahit, memang pedis. Tapi mau kayak mana lagi? Saatnya lah kita menggunakan logika. Di zaman digital sekarang semua bisa dilihat. Kami umat Islam itu bisa kemudian baca Bible, kami tahu, kami mendalami ilmu apa yang dimiliki oleh pendeta, ilmu apa yang dimiliki oleh pastor, ilmu apa yang dimiliki oleh lulusan teologi yang tidak dimiliki oleh apologet muslim hari ini. Ilmu apa? Sehingga mereka lebih tahu, sehingga mereka punya legalitas untuk menentukan Yesus itu adalah Tuhan dibandingkan kami yang apologet. Padahal satu-satunya sumber adalah Bible. Biblenya mengatakan apa di sana? Oh, Yesus Tuhan. Kata siapa? Kata surat-surat yang dikirim ke Roma. Kenapa surat itu tidak dikirim ke Yahudi? Kenapa perjanjian baru sedikit pun tidak ada dikirim kepada orang Yahudi? Semuanya dikirim ke Roma, semuanya dikirim kepada orang-orang Yunani. Kenapa? Karena penulis kitab Bible itu orang cerdas, orang pintar. Tidak mungkin konsep seperti ini, pencipta langit dan bumi, Yod-Heh Vav-Heh Nuzul menjadi manusia, dinetein, dimandiin, diceboin, habis itu mayatnya dikafanin, habis itu bangkit menjadi Tuhan. Gak mungkin pola kayak begini diterima Bani Yakub, gak mungkin. Maka
Maka konsep ini hanya dijajakan kepada non-Yahudi. Laku, laris. Makanya coba kita mentadaburi diri. Mari coba kita mempelajari diri kita ini. Di Indonesia khususnya. Kita menjadi Katolik, kita menjadi Kristen, kita menjadi Protestan. Itu karena siapa? Orang Yahudi yang datang ke sini. Ada gitu segerombolan orang Yahudi mendirikan sinagoge untuk orang-orang Kristen di negara kita. Ada orang Yahudi itu datang, naik pesawat, berbondong-bondong, datang ke gereja Katolik, ke katedral dan seterusnya, menjelaskan tentang kitab Yesaya. Ada kemudian orang Yahudi, rabi imam yang Yahudi dari Yerusalem datang ke gereja, ikut misa bersama dengan orang Katolik, bikin Natal bersama dengan Katolik. Ada rupanya. Tidak ada, Bang. Tidak ada. Yang datang itu pastor dari Belanda, pastor dari Amerika dan seterusnya. Ada apa? Kenapa dua agama ini tidak bisa satu? Ada apa? Yang mana yang benar? Yang mana yang domba asli? Yang mana yang domba palsu? Yang mana yang domba? Yang mana serigala sebenarnya? Kok dua ini nggak bisa damai? Ada apa? Sementara umat Islam ketika mereka beribadah, mereka orang-orang Yahudi tidak menemukan sinagoge, mereka masuk ke masjid ibadah. Apa alasannya? Mereka mengatakan agama Islam itu adalah agama dari keturunan Abraham alaihissalam, nenek kami, bapak kami, dan itu adalah keturunan paman kami, Nabi Ismail, abang daripada Nabi Isa. Lalu kemudian yang mereka sembah adalah Azza wa Jalla, yang maha suci lagi maha tinggi. Tapi coba suruh mereka ke gereja, mau tidak mereka masuk ke gereja orang Yahudi itu? Tidak akan mungkin dia akan ke gereja. Gak akan mungkin. Harusnya sebagai orang Indonesia yang makan tahu tempe, yang otaknya cerdas, berpikir sampai ke sana. Kok bisa-bisanya kita ngaku orang Yahudi, tapi orang Yahudi tidak pernah memandang kita. Jangankan melirik, jangankan memandang sebelah mata, meraba-raba pun kagak. Pernah gitu perjanjian lama dianggap sebagai kitab suci oleh orang Yahudi? Tidak. Ada apa? Ada apa? Nah, Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar seperti domba. Nah, sekarang siapa yang menyamar? Yahudi yang nyamar Yahudi atau Kristen yang nyamar Yahudi? Yahudi nggak mungkin nyamar Yahudi kan? Berarti yang non-Yahudi inilah yang nyamar-nyamar seperti Yahudi. Siapa itu? Ya Kristen. Apakah mau selamanya seperti itu? Tinggal di dalam kehampaan yang tidak berujung, agama yang ambigu yang tidak jelas arahnya. Yesus mengatakan, akulah jalan, yes. Akulah kebenaran, yes. Akulah hidup, yes. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Betul sekali. Tetapi itu jalan untuk siapa? Jalan kebenaran dan hidup untuk siapa? Bani Israel. 3 tahun Yesus berkhotbah, menjelajahi kemudian Galilea, tanah Yudea, keliling beliau menceritakan tentang keselamatan, tentang hidup, tentang jalan, dan tidak ada sedikit pun pola yang diajarkan jalan kebenaran dan hidup itu menyentuh esensi kekristenan. Gak ada, sama sekali gak ada. Jadi Kristen ini adalah pola baru yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 tadi. Ya, tapi ini kita kembalikan ke Bang Samuel. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Silakan Anda beribadah berdasarkan agama Kristen, tapi pesan saya sebagai saudara, hendak pergi kemana ketika penghakiman Yesus itu datang? Mau kemana kira-kira? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Siapa yang diusir itu? Dalam Matius 7, orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang yang memanggil Yesus, orang yang bermukjizat dengan menggunakan nama Yesus, orang yang bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Siapa mereka? Para pakar Kristen. Siapa penganutnya? Kristen, Katolik, Protestan, Advent dan seterusnya. Lalu kalau sudah sampai kebenaran itu kepada kita, kita mau tinggal diam karena sudah terlanjur cinta. Sekali lagi saya katakan, secinta-cintanya Anda kepada seragam TNI, kalau Anda bukan TNI, percuma Anda mati pun menggunakan seragam TNI, sampai dikubur bersama dengan pakaian TNI, Anda tidak akan pernah berubah menjadi TNI. Pahami itu. Ya, paling TNI gadungan, disepak lama-lama. Sekira begitu Bang Samuel. Salam kenal dari saya, abang daripada Ukhti Hesti dari Makassar. Demikian, silakan yang lain. Ya, oke.
Bang Wel tanggapin. Lewatlah dulu. Bang, Kayaknya pelan kali suaramu. tanggapi kayaknya lewat dulu ya. Cuman saya tadi udah banyak mendengar. Ya saya dengar juga ya. Tapi untuk nanggapi saya lewat dulu ya. Atau mungkin kali aja ada yang mau ditanya atau bertanya gitu. Kalau bertanya kayaknya Aku lah ngomong bentar ya. Aku kemarin tuh mau ngomong samamu tuh kan gak sempat terus ya. Jadi gini bang, aku bikin diskusi ini karena ada pembahasan surga dan neraka. Jadi aku ngomong lah sama mereka ini. Nanti aku mau ke Medan lah, aku mau diskusi sama keluargaku. Nah dan mereka inilah ada sultan-sultan di sini yang membantuku, yang meringankan dakwaku ke Medan. Mereka lah yang memfasilitasi dari tiket perjalanan pulang pergi, PP, dan penginapan serta uang saku dari sultan-sultan itu ya. Nah, ya kan? Karena ada pembahasan surga neraka ini. Di dalam Islam itu ada surga, yaitu di mana di dalam surga itu kami umat muslim ya semuanya dijamin masuk surga. Allah yang menjanjikan dan Nabi Muhammad juga yang menjanjikan. Nah, jadi kami para muslim ini kelak insya Allah kami masuk surga. Walaupun ada dosa, itu dosanya nanti dicuci, tapi nanti masuk surga. Pada akhirnya kami masuk surga selamanya. Nah, saya sama abang itu beda agama kita bang. Udah, saya masuk surga bersama Sirina, bersama anakku gitu. Tapi samamu tidak. Nah, karena agama kita berbeda, bahkan abang di dalam ajaran abang sendiri tidak ada Yesus menjanjikan kalian masuk surga, tidak ada. Dan aku di sini menyampaikan, aku tidak mau kau dan keluargamu masuk ke dalam neraka. Ayolah kita bersama-sama ke surganya Allah. Kita udah dijauhkan jarak, kita udah pernah pisah sekian tahun. Masa iya di akhirat nanti, kematian nanti, kita juga dipisahkan? Ayolah kita bersama-sama di surganya Allah. Itu dijanjikan oleh Allah. Gitu. Dan aku tidak mungkin kan, masa aku menyaksikan kau masuk ke neraka, aku membiarkan kau masuk ke neraka. Kan gak mungkin gitu. Kalau ada Yesus menjanjikanmu masuk surga, gak apa-apa. Aku lepas ini, gak peduli aku, karena kau juga bakal masuk surga dan kita ketemu, gak masalah. Tapi ini tidak bang, tidak. Di ajaranmu tidak ada Yesus menjanjikan surga, tidak ada. Bahkan Yesus itu bukan Tuhan, dia seorang manusia biasa, seperti yang dijelaskan oleh Bang Juma dan Neplos dan yang lainnya. Gitu loh bang. Masa aku memikirkan diriku sendiri? Masa aku menyelamatkan diri sendiri? Coba. Kan gak mungkin ku biarkan kau disiksa di neraka tuh. Aku mau menolongmu pun gak bisa, karena agama kita yang berbeda. Gitu loh. Kalau yang ku katakan ini salah, teman-teman lain mengatakan ini salah, terserah. Kamu cek. Kalau ku bilang carilah kebenaran itu di dalam Bible-mu, di dalam kitab. Kau baca Alkitab itu bang, dari Kejadian sampai Wahyu, di situ kau akan menemukan kebenaran. Di situ. Masa iya kau membiarkan anak istrimu ke neraka? Nah, masa iya? Ayolah kita sama-sama di surganya Allah. Itu loh bang. Dan kelak, tapi kau tidak mengambil hidayahmu di akhirat, aku udah ini ya, sudah mengatakan sebenarnya. Jadi aku tidak berhak lagi bertanggung jawab. Nanti kalau Allah nanya, kenapa abangmu kok tidak selamatkan? Aku sudah kasih tahu, tapi hidayah dia tidak mau ambil. Nah, ini aku sudah kasih tahu, keputusan ada di tanganmu, bang. Oke, lanjut. oke lah. Kalau surga neraka ya mungkin Kuatin suaramu, bang. kalau masalah surga neraka ya gimana ya? Itu ya semua orang memikirkan itu kalau memang dari apanya. Kalau yang kau bilang itu betul, semua itu betul, nggak ada yang betul, nggak ada yang salah. Semua benar. Tetapi begini ya, kalau menurut Kristen itu gimana ya?
surga neraka itu ibaratnya diambil dari perbuatan itu ya. Kalau menurut aku ya, bukan dari agama ya. Mau aku nggak beragama pun kurasa. Cuman kayak dibilang abang itu tadi ya nggak ada titel ya bisa saja nggak ada titel. Cuman itu diambil dari amal dan perbuatan ya begitu. Sama saja kalau aku juga memuja-muja Tuhan Yesus juga sama Allah yang di surga perbuatannya tidak membarengi ya percuma itu som-som kuku itu namanya kan begitu. Lebih bagus jahat jahat sekalian kan begitu. Jangan sebentar baik sebentar jahat kan begitu. Nah, kalau mau baik ya harus jadi orang baik kan begitu. Menurut menurut aku ya kan begitu. Nah, kalau ke surga neraka itu menurut pandanganku ya itu sesuai amal dan perbuatan kan begitu. Enggak sesuai enggak menurut labelnya menurut aku ya enggak memandang agamanya kalau menurut aku itulah yang ku pahami begitu. Jadi kalau ibaratnya ke situ tadi yang kau bahas itu ya mungkin begitu menurutmu kan begitu. Cuman ya pandanganku seperti itu tadi. Itulah kira-kira. Ya, mungkin dari Kak Hesti ini ya, dia teringat salah satu ayat Al-Quran gitu. Kenapa dia berkata Ustaz, demikian? maaf Ustaz, ada suara noise di sini suara. Ustaz Suara Sugi Ustaz kayaknya. Sugi kayaknya. Udah nggak ada ya? Udah. Cek. Oke. Itu di dalam Al-Quran itu ada ayat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa durriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sobartum panikma uqbadar, sambil mengucapkan salamun alaikum, damai sejahtera buat kalian semua atas kesabaran kalian semua, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, Ukti Hesti ini merindukan di mana dia berharap bahwa masuk ke dalam surga, wa adkhinal jannata mal abror ya, masuk ke dalam surga bersama-sama dengan saudara, kakek, nenek, adik, ibu, anak semua gitu, sehingga berkumpul bersama di surga. Makanya beliau tadi mengucapkan itu. Saya sendiri pun terharu sebenarnya dengan ajakan itu ya. Saya sendiri pun terharu karena keinginannya yang begitu berat gitu kan. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa wabasyiril ladina amanu wa amilus solihah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, menuhankan satu Tuhan, dan melakukan amal kebajikan, bahwa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, buat mereka itu surga, mereka itu mendapatkan surga. Makanya masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang terkasih, seorang adik kepada kakak, dan seterusnya begitu. Nah, itulah mungkin salah satu motivasinya. Namun kan beliau tidak bisa memaksa ya. Beliau tidak bisa memaksa, karena memang dijanjikan oleh Allah. Bunyi ayatnya, tilka hududullah wa mayyuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dalikal fawzul adim. Ketetapan Allah itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat agung. Ya, itu aja mungkin yang saya tambahkan ya, karena tadi juga kita sudah berdiskusi, banyak beberapa poin yang disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host dan para guru.
Eh, Mungkin yang lainnya aku bisa ini. aku boleh nambahin dikit ya. Halo Bunda, suaraku masuk ya? Iya, silakan. Iya, ada. Silakan. Oh iya. Iya, jadi ini aku teringat ini ya tentang apa yang sudah Allah katakan sih di dalam surah Al-Mulk. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama Ustadz Alif atau mungkin Gurunda Zuma atau Ustadz Sugi mungkin ya. Di sini aku tuh ingat tentang surga, tentang neraka gitu ya. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang menolak kebenaran di dalam Islam, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ternyata di dalam surah Al-Mulk itu Allah sudah memberitahu gitu loh. Orang-orang yang kufur kepada Tuhannya akan mendapat azab neraka jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka pasti mendengar suaranya yang mengerikan saat ia membara gitu. Nah, tapi mereka itu ini sekumpulan orang-orang kafir yang dilempar ke neraka itu begini. Neraka itu hampir meledak ya karena marahnya. Setiap kali ada kumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan, penjaga-penjaga di neraka itu tuh bertanya kepada mereka, apa nggak pernah ada seorang yang memberi peringatan kepada kamu di dunia ini? Jadi di sini aku teringat gimana Bunda Hesti dengan semangat sekali, dengan rasa sayang sekali dengan keluarganya, dengan Bang Samuel, mengingatkan, bahkan memberitahu, ini loh kebenaran seperti ini loh seperti ini. Jadi di dalam surah Al-Mulk yang ayat ke-8 itu yang tadi barusan ya. Jadi hampir meledak karena marah neraka itu. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, tidak pernahkah seorang pemberi peringatan datang kepadamu di dunia? Jadi orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir ya, maksudnya ya, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir yang sudah dilemparkan neraka, mereka menjawab, pernah. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Nah, tapi para malaikat berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Nah, lalu mereka bilang gini, si penghuni neraka yang mati dalam keadaan kafir, ini bilangnya, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, mereka mengakui dosanya saat itu, saat di neraka itu, tapi saat penyesalan itu udah nggak bermanfaat lagi. Jadi udah jauh lagi dari rahmat Allah, udah nggak bisa lagi buat mereka kalau mereka sudah mati dalam kekafiran, sudah di dalam neraka. Jadi jangan sampai itulah pasti itu yang sangat ditakutkan oleh Bunda Hesti, sangat ditakutkan oleh saya ataupun teman-teman lainnya yang memiliki keluarga yang masih belum berada di dalam iman Islam. Kami takutnya seperti itu, dan aku pasti ngerti banget Bunda Hesti di sini pasti sudah membayangkan jangan sampai hal-hal ini terjadi pada orang-orang yang disayangi Bunda Hesti kayak gitu. Nah, jadi inilah hal-hal yang mengerikan, jangan sampai ada saatnya penyesalan itu, dan penyesalan itu ternyata sudah tidak ada gunanya lagi, sudah tidak bisa dirubah lagi gitu, jangan sampai gitu. Jadi mumpung masih ada diberikan sisa hidup ini, masih ada diberikan kita untuk berpikir secara sehat, masih banyak peluang ya untuk kita bisa mendapat kebenaran, menerima rahmat Allah. Jangan sampailah hal-hal yang ditakutkan itu terjadi gitu, karena di dalam Al-Quran itu Allah sudah memberitahukan gitu, dan pasti yang di dalam Al-Quran itu sudah pasti benar, karena satu kesalahan pun di dalam Al-Quran tidak pernah ada. Jadi dalam Al-Quran itu sudah pasti benar, Allah sudah memberitahukan, jangan sampailah hal-hal itu terjadi. Ya mungkin mau disempurnakan kali ini penjelasanku ini, kayaknya mungkin ada yang perlu dikoreksi lagi, mungkin Ustadz Alif atau Bang Zuma atau mungkin Ustadz Sugi, silakan. Mana Bro Samuel nih? Halo Bang. Bro, mat kenal ya. Bro Samuel,
Oh, Semangat dong. iya ya. Ini lagi apa nih? Panas pula di sini di Medan ini. Oh, abang di Medan nih sekarang. Iyalah di rumah. Kebetulan aku nggak di Medan ini bang. Iya banget. Gimana nih, Bang? Gini bang, aku mau serius ini ngomong dikit bang. Hmm. Menurut abang, Hmm. Bunda Hesti ini, menurut abang setelah memeluk Islam itu masih intens komunikasi nggak sih bang? Kalau menurut saya Ya. hubungan darah itu ya bukan agama penghalangnya ya. Betul. Itu agama bisa saja itu kalau namanya satu darah itu ya itu kan kebebasan hak seseorang ya, walaupun anak Ya. kita nanti pun kita nggak bisa larang itu kan begitu. Betul. Kita di zaman kayak sekarang ini ya sudah terlalu konyol kita kalau mengelarang kan begitu. Itu berhak itu enggak ada. Kalau komunikasi tetap ya itu namanya saudara, menanyakan kabar anaknya masuk pesantren, anaknya sudah bisa membaca ini itu. Bahkan waktu anaknya kemarin disuruh berdoa di pesantrennya, siapa yang ingin kau doakan, itu disebut saya loh, dia bilang saya ingin Masya mendoakan Allah. tulang saya katanya gitu. Itu kita nggak bisa itu ya, namanya saudara ya, satu darah apapun ceritanya itu harga mati gitu loh ibaratnya kalau saudara itu ya gitu. Tapi menurut secara Anda lihat sebelumnya kan Mbak Esti juga Kristen. Ini abang apa sih, yang mana yang adik nih? Aku nggak paham nih. Ya adik saya dia tuh Oh, Mbak Esti adik. tahun Oke. 81 ya. Ya, menurut Anda sejak dia memeluk Islam ada nggak sih perubahan yang tidak baik begitu di mata Anda gitu terhadap Bunda Hesti gini? Wah, baik ya, itu cukup baik ya. Begini, ya dengan statusnya dia seperti sekarang, dia bisa membesarkan anak keponakan saya itu, dan dia bisa bertahan dengan di zaman yang super ngeri sekarang ini. Ya, Suaranya kita kecil bang, bersyukur ya. katanya karetnya deketin dikit katanya. Oh ya, gitu, Ya itu ya gitu. ya kita dengan kadarnya yang sekarang ini ya, Ya. tidak bersuami lah saya katakan begitu ya. Dia bisa bertahan hidup di zaman repot lah, zaman sekarang ini gitu ya. Ya. Dia bisa bertahan dan menafkahi anaknya dan membuat anaknya ke jalan ya bisa dibilang keagamaan lah gitu ya. Tidak melakukan dengan kita kok bisa pandang anak-anak sekarang ini, waduh. Ya, kenakalan remaja ya. Ya betul, dia bisa bertahan dengan sendirian begitu. Dia memeluk agama Islam. Ya kita support itu ya, bagus itu ya, bisa bertahan seperti itu. Nggak pernah ini bang, saya potong, nggak pernah bilang kok adik saya memeluk Islam ini kok nggak benar ini. Nggak ada niat dalam hati untuk ngembaliin lagi gitu bang. Wah tidaklah, itu tidak bisa kita katakan seperti itu ya. Oke bang. Karena ya itu kan hak dari dia ya, di mana dia nyamannya, di mana dia menemukan jati dirinya. Silakanlah kan begitu. Pokoknya kita asal itu yang terbaik lah, kita support itu nggak bisa kita ini. Oke bang. Karena Tapi gini bang, saya potong lagi bang, kalau sebaliknya nih, Mbak Esti itu selalu berdoa, ponakan Anda juga berdoa, semoga abang juga mendapat hidayah begitu. Ya. Kira menurut pendapat abang ini seperti apa? Menurut saya itu simpel ya, karena di keluarga saya kebanyakan seperti itu ya. Islam Kristen, Kristen Islam begitu selalu ya kalau di keluarga kami ya. Jadi ibaratnya itu agama nggak masalah ya bagi kami, itu ibaratnya menurut saya ya. Menurut saya saja dulu saya bilang nggak masalah itu. Ibu saya juga, mama saya juga Islam, adik-adik saya juga Islam, banyak itu 3 orang laki-laki Islam adik-adik saya kan gitu. Jadi ibaratnya selagi kita membahas keluarga, agamanya agak diinginkan sedikit kan begitu. Bisa fanatik itu harus, bahkan kalau fanatik itu ke agama bagus, itu sangat bagus. Fanatik ke agama itu bagus, itu mencegah kita dari
hal-hal yang lain kan begitu, karena Ya. agama itu yang mana saja pasti Oke bang, saya ajarannya potong bagus lagi. kan begitu. Ya, menurut abang kan keluarga juga banyak yang Muslim ya. Menurut abang itu Islam itu seperti apa sih di mata abang, Bang Samuel? Menurut saya Islam bagus, bagus karena nggak juga di keluarga, di lingkungan juga saya di sini banyak ada yang Minang, Mandailing, Islam bagus. Mereka kami di sini berkeluarga bagus, berlingkungan. Menurut saya Islam bagus. Adik-adik saya semua bagus. Kalau jumpa tangan cium taruh ke jidat, maaf ya gitu ya. Yang bahasanya seperti itulah dulu saya katakan kan begitu. Itu kan Oke ajaran bro. bagus. Bro Bagus, Samuel, sangat aku bagus pernah sekali. izin Pak, saya potong lagi ya. Saya tuh suka to the point gini. Dulu pernah Bunda Esti ngomong kayak gini. Kenapa sih aku yang mendapat hidayah dulu? Kenapa bukan saudara-saudaraku saja, aku yang terakhir saja gitu. Bahkan Hesti ini pernah menangis gitu. Kenapa bukan orang tuaku dulu? Kenapa bukan abangku dulu? Kenapa saya yang duluan yang dipilih begitu? Nah, diberikan edukasi oleh Ustaz Sugi, Bang Juma, Ustaz Alim dan lain-lain. Ya hidayah itu bukan seperti itu gitu loh. Nah ini tandanya Bunda Hesti ini gitu sangat menyayangi keluarganya. Pendapat Anda silakan. Ya kalau sayang pantas lah ya menurut saya ya, kita juga sayang sama mereka, sama saudara semuanya ya. Kalau mengenai hidayah itu kalau menurut saya mungkin perjalanan seseorang itu ya harus ada seperti itu, mendahului ya, itu nggak bisa kita ini ya, karena dalam apa ini kan walaupun kita saudara mungkin profesi kan berbeda-beda dalam lingkungan masing-masing kan begitu. Jadi kalau dia menyesalkan seperti itu wajar saja, itu karena hatinya menyayangkan kita kan gitu sebagai Iya saudaranya. betul. Jadi kalau Saking kemarin menyesalnya, bukan menyesal sih, saking kemarin bahagianya itu, kenapa bukan abang saya? Kemarin itu 15 bungkus tisu habis itu bang untuk melap air mata gitu loh bang. Bener itu saya hitung itu. Kan dia open cam kemarin itu. iya. Habis tisu pakai karung lagi bang. Karung basah itu basah semua itu bang saking. Ini agak lebay dikit bahwa apa? Beliau itu sangat mencintai orang tuanya, saudara-saudaranya. Ya. Jangan sampai Karena dia ini saja ya. yang terselamatkan gitu. Ini bukan propaganda ya bang, tapi ini saya ulang kembali. Waktu itu kita diskusi sama Ibu Hesti gitu. Kalau itu jelas ya, saya akui ya. Kalau itu memang dia paling ke keluarga dia bagus. Walaupun kami jauh di Medan, dia banyak juga ya menghubungi. Kadang kita lupa dia duluan menghubungi. Itu kan sudah satu kita beri apa itu karena mengingatkan begitu. Memang hubungan kita selama ini kan dari kan gitu. Ya kalau dia kemarin nggak datang ke Medan ya nggak bakal jumpa aku rasa sampai lama kan gitu. Jadi memang itu kita akui. Tapi kalau mengenai yang seperti tadi itu nggak bisa ya kita katakan. Itu bisa saja manusia bisa berubah kapan apanya, itu mungkin simpelnya saya katakan itu waktu yang menjawab ya, karena kalau dia duluan mendapatkan seperti itu. Oke bang. Dapat hidayah Bang, menurut ya, mungkin bang tadi Anda mengatakan kalau nggak ke Medan pasti nggak ketemu. Menurut abang pertemuan ini ada yang mengatur nggak sih? Menurut abang ada campur tangan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa nggak sih yang mengatur pertemuan pasti. yang kemarin itu? pasti itu udah pasti ya. Kalau setiap bertemu itu, bahkan itu kalau bisa kita bilang, kalau kami di orang Batak itu mengatakan setiap bertemu dengan saudara, Tuhan itu sudah memberikan hari yang baik, hari yang bagus, sangat baik. Itu hari yang baik kalau kami orang Batak itu menganggapnya. Kita bisa bertemu dengan saudara sehat, kita bisa berbincang, itu udah hari yang baik, sangat baik. Kayak begitu. Kalau itu pasti diatur oleh Tuhan itu kan begitu. Bagus, masuk ke kata Tuhan. Nah ini bang yang problem di sini, bukan problem sih ya. Ini menjadi semacam edukasi antara adik dan kakak dan adik gitu, bahwa Tuhan itu satu ya bang ya. Kita setuju ya bang ya.
Setuju, Tuhan itu Esa. Setuju. Kalau satu saja Tuhan itu, ya mestinya jangan lagi ada sesuatu yang dianggap setara dengan Tuhan itu. Setuju ya Bang? Kalau dengan Tuhan itu kayaknya nggak ada dengan Iya. Tuhan itu. Kalau Pak Iya. Bro Samuel ini adalah Advent, ya kita tahu Advent itu memang kemajuannya cukup lumayan sih, tidak makan babi, sunat, tidak minum alkohol dan lain-lain kan gitu ya Bang ya kalau Advent ya. Ya betul. Ya. Hampir bisa disamakan seperti jalan Muslim lah ya gitu ya. Ya. Dia juga Sabat di hari Sabtu, dia nggak hari Minggu ya Bang ya, betul ya? Betul. Di hari Sabat dia kan hitung harinya hari kalau nggak salah hari Senin Bang. Ya. Di situ ya. Sebenarnya sih Bro Samuel ini tinggal selangkah lagi maksudnya bertauhid istilah Islam itu ya mengesahkan Tuhan begitu dan mengembalikan Yesus Kristus ini sebagai utusan Tuhan. Itu dulu sih langkah awalnya dulu Bang kalau menurut saya ya. Nggak usah jauh-jauh dulu introspeksi diri terus belajar lagi bahwa hanya ada satu Tuhan dan banyak utusan termasuk Yesus Mesias itu diutus Bani Israel. Maukah abang kita sepakat hari ini Bang? Saya nggak maksa bahwa anak Bunda Maria itu hanya utusan Tuhan, tidak ada yang lain. Dia wakil Tuhan di muka bumi mengajar Bani Israel. Mau nggak kita setuju di sini dulu Bang? Kalau di situ belum bisa ya. Kalau Oh, belum bisa. Belum bisa. Karena kan pandangan Kristen itu walaupun dia terlahir dari Maria itu Gedein dikit lagi Bang, karetnya putus. pandangan dari saya itu karetnya putus itu. Ya. Kalau itu belum ya, karena pandangan saya ya sebagai Kristen ya, terkadang begini ya, kalau kebanyakan kita ini kan keturunan ya, begitu. Anggaplah dulu seperti itu dari kecilnya, sehingga kininya setelah memahaminya, setelah kita dewasa, kita kita dapat mengartikannya dan Begini Bang, saya potong lagi. Kalau dari Begini Bang, saya potong lagi. Bisa nggak sih kedudukan Yesus Mesias itu tidak diintervensi budaya apapun, tapi kita kembalikan Yesus Mesias itu sebagaimana pernyataan Yesus Mesias itu sendiri di Bible Anda. Bisa nggak kita jangan mengintervensi budaya apapun, pendapat siapapun, apapun itu, tapi kita concern bahwa Yesus Mesias ini utusan Tuhan sebagaimana perkataan Yesus Mesias di kitab Anda. Mau nggak kita format dari awal seperti itu Bang? Kayaknya enggak lah ya. Kalau ibaratnya dikatakan hanya utusan, terlalu menurut saya terlalu ini ya, terlalu Terburu-buru. lelah begitu ya. Ya buru-buru seperti itu ya. Karena menurut saya itu tidak seperti itu ya. Kalau saya seperti ini, menurut saya bukan cuma utusan itu ya. Itu Tuhan ya. Masih Tuhan itu menurut kami, menurut saya. Oke. Gitu. Baik Bang, kalau menurut Anda dia bukan utusan saja, dia Tuhan, berarti ada dua Tuhan Bang. Karena udah sepakat dari awal kita bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Bapa di surga yang mengutus dia. Nah kenapa utusan Yesus Mesias ini kok ada gelar Tuhan juga? Berarti ada dua Tuhan gitu. Ini bahasa sederhana saja gitu loh. Ya, Nah kenapa sebenarnya mesti ada diintervensi menjadi Yesus Tuhan, jadi menjadi ada Tuhan tandingan gitu loh Bang? Karena kan begini tadi. Ya, gimana? Dari tadi kan ya, kelahirannya. Karena kan kita mengingat kelahirannya kan karena saya sudah dari lahirnya sampai gitu loh artinya. Jadi kan beratnya belum nggak mungkin kita menganggap seperti itu saja. Tapi kalau itu kan Yesus itu dia hadir di bumi ini, ibaratnya saya memang mengamininya Tuhan itu sedang ada di bumi. Oh, gitu loh. Oke. Udah kena di sini. Menyatu dengan manusia, ya begitu. Oke, udah dapat. Artinya di sini perlu Bang Juma atau Pak Desuge atau siapa yang lain ya, bahwa di sini kunciannya di sini bahwa menurut Bro Samuel bahwa Yesus Mesias itu memang tidak ada hubungan biologis Bunda Maria
dia lahir di muka bumi, Tuhan itu sendiri ada di dalam manusia ini gitu. Kan gitu ya Bro Samuel. Ini kunciannya di sini. Ini doktrinnya ya perlu mungkin waktu diskusi intens, maksudnya bukan hari ini saja. Gitu. Ada yang guru-guruku di sini bisa dijelasin dong. Ini pendapat Bro Samuel mengenai, ya silakan Pak Desuki dulu deh, silakan. Oke, salam kenal Bang Samuel. Salam kenal. Assalamualaikum saudaraku sekalian. Saya mendengar ternyata Bang Samuel ini menganggap Yesus itu layak jadi Tuhan itu karena kelahirannya yang tanpa campur tangan, laki-laki. Begitu Bang ya, intinya di situ dulu ya. Walaupun banyak alasan banyak alasan lainnya begitu ya. Iya Bang. Oke. Jadi gini Bang, Abang buka di dalam Yohanes 1 ayat 13. Ketika saya baca ayat itu, ternyata bukan cuma Yesus yang kelahirannya seperti itu Bang. Ya, karena di ayat itu dikatakan begini, orang-orang, berarti jamak dia kan, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan juga bukan keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika saya baca ayat ini ternyata ketika Tuhan itu berkehendak, gitu ya. Ketika Tuhan itu berkehendak, jangankan hanya seorang perawan yang tanpa melalui hubungan laki-laki bisa melahirkan manusia. Jangankan perawan, kalau Tuhan berkehendak tanpa ada apa-apa, tanpa ada laki-laki, tanpa ada perempuan, bisa hadir manusia. Contohnya sudah ada. Siapa? Adam. Nah, kalau Tuhan berkehendak, jangankan ada laki-laki, dari tulang pun bisa jadi manusia, Bang. Siapa dia? Hawa. Diambil dari tulang rusuknya Adam. Kejadian 2 ayat 18 kalau nggak salah. Ingat saya di situlah. Ya. Adam diambil tulangnya, dijadikan manusia oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, wanita mandul yang seharusnya tidak bisa punya keturunan, tapi kalau Tuhan berkehendak, wanita mandul pun bisa melahirkan, bisa punya anak. Contoh Elisabeth, contoh Sarah ibunya Ishak, Elisabeth ibunya Yohanes Pembaptis. Elisabeth. Ya, Hana itu. Hana pun ya. Hana misalnya, nggak apa-apa kita tambahkan Hana. Itu mandul. Tapi kalau Tuhan berkehendak, perempuan mandul bisa melahirkan, bisa punya anak. Setuju Bang ya? Ya. Jadi semua itu Bang terjadi atas kehendak Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai ayat 3, Melkisedek itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Silsilahnya tidak diketahui, tidak berawal, tidak berakhir. Kalau alasannya dia layak jadi Tuhan gara-gara tanpa adanya hubungan laki-laki, maka banyak kandidat-kandidat yang bisa dianggap sebagai Tuhan. Ada Adam, ada Hawa, ada Ishak, ada siapa? Yohanes Pembaptis, ada Melkisedek. Ini semua terlahir luar biasa. Ya, penuh dengan keajaiban melalui campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, Bang, jangankan wanita perawan, batu, kalau Tuhan berkata keluar manusia dari batu, keluar manusia. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Anda percaya itu, Bang? Percaya. Nah, kalau percaya itu untuk apa kita menuhankan yang sebenarnya orang-orang ini dijadikan tanda bahwa Tuhan itu Maha Kuasa.
Tuhan menciptakan manusia dari berbagai macam cara. Ada yang diciptakan tanpa adanya laki-laki dan perempuan. Ada yang diciptakan hanya ada seorang laki-laki. Ya, ada yang diciptakan hanya dari seorang perempuan tanpa ayah seperti Yesus. Itu semua dijadikan Tuhan untuk menunjukkan betapa Dia itu Maha Kuasa. Bukan dijadikan sebagai tandingan. Itu hanya untuk menunjukkan ini loh, aku ada. Untuk melihat aku, kamu tidak perlu melihat sosokku, kata Tuhan. Untuk melihat aku, coba kamu lihat saja apa yang aku ciptakan. Adakah perempuan perawan bisa melahirkan kalau aku tidak berkehendak? Nah, kita harusnya mikirnya ke sana. Kemudian kalau Anda mau mengatakan bahwa dari keajaibannya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kita cek sendiri apa yang dikatakan Yesus misalnya. Seperti contoh ketika Yesus membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43. Ya, Yesus di situ berdoa, Bang. Kalau Dia Tuhan, untuk apa ketika Dia membangkitkan Lazarus harus berdoa? Yesus menengadah ke atas, lalu berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu mendengarkan aku bersyukur kepadamu. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Yesus ketika membangkitkan Lazarus bersaksi sebagai utusan. Seharusnya kalau memang Yesus Tuhan, ini adalah kesempatan untuk membuktikan, ini aku Tuhan. Mau bukti, nih aku bangkitkan orang mati. Karena aku Tuhan pasti bangkit. Tetapi ternyata itu tidak digunakan oleh Yesus. Kesempatan emas. Ya. Karena keajaiban apapun yang dibikin Yesus tidak kalah dahsyat. Ada apa yang paling dahsyat adalah ketika membangkitkan Lazarus. Karena hanya Tuhan saja yang bisa seperti ini. Nabi-nabi lain tidak ada diberi tanda seperti ini. Yesus saja yang diberi tanda seperti ini. Harusnya Yesus menggunakan kesempatan emas ini. Aku adalah Tuhan, ini buktinya. Aku bangkitkan Lazarus. Tapi faktanya tidak demikian. Justru Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan, supaya mereka yang mengelilingi aku tahu akulah yang Engkau utus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Nah, lihat, Yesus adalah seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Nah, ini ternyata kehadiran Yesus adalah sebagai perantara Tuhan, ya, untuk menjadikan manusia itu ingat kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar. Seperti itu, Bang. Jadi tidak layak Yesus ini dianggap Tuhan. Kalau Yesus sudah mengaku utusan, jangan pernah disamakan dengan yang mengutus. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kita tahu ada ratusan ayat Yesus mengaku utusan, tapi tidak ada satu ayat pun Yesus berkata, akulah Tuhan. Kenapa tidak mengatakan itu? Karena Yesus tahu di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Clear. Begitu juga yang diajarkan di Islam, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Ya, Tuhan itu tidak seperti makhluknya. Terima kasih. Nanti dilanjut lagi. Monggo ditanggapi. Biar ditanggapi dulu ke Bro Samuel. Mudah-mudahan bisa diambil kesimpulannya, Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan. Habis ini ke Bang Joma. Silakan Bro Samuel.
Iya, memang manusia bukan Tuhan. Karetnya lepas lah jadi Tetapi begini, lepas lagi karetnya. Iya. Ini ya sambil ngecas pula ini lobet ya. Begini ya, bagaimana ya? Itu ibaratnya seperti saya tradisi atau gimana, gak usah lah dulu kita bilang tradisi. Tapi ibaratnya kalau sepemahaman kita itu ya, kita masih bilang sepemahaman lah, dan sepengetahuan kita yang kita pahami, yang kita pelajari dan kita apain. Ya makanya dirayakan tanggal 25 itu ya, hari Natal lah dulu menurut kami ya, karena itu bukan hanya kelahiran Yesus ya, tanggal 25 itu, cuman itu menandakan ibaratnya akan datangnya seorang penyelamat bagi manusia dan akan turunnya Tuhan menjadi manusia, begitu loh. Nah, itu yang kita pahami. Jadi gimana ya, itulah yang masih ada di ingatan kita, begitu loh. Mengingatkan itu, kita menuhankan, atau memang Tuhan menurut kita itu dia adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, kan begitu ya. Menurut kita ya Tuhan kan bisa saja lah menjadi apa, kan begitu, kan namanya Tuhan ya. Kita juga tahu Tuhan itu bisa berbuat apa saja, kan begitu. Dia bisa menjadi manusia, jadi gunung, kan begitu. Jadi itulah yang kita pahamin hingga saat ini gitu. Jadi kalau mengenai pandangan yang lain ya sah-sah saja ya, seperti adik saya ya, itu ya, memasih dia bisa lebih apa lagi ya, bisa menjadi lebih baik lagi dengan menganut yang dia sukai, Muslim pada apanya kan gitu. Ya nggak masalah, mungkin di Muslim itu dia menemukan apa yang dia Begini cari, bro ya. Samuel, saya potong langsung ke intinya. Kalau Yesus itu kan Anda tadi mengatakan dia dilahirkan nih tanpa seorang ayah. Di surga ada Tuhan, di bumi ada Tuhan dilahirkan. Nah ini nanti sulit dijelaskan nih. Kalau ditanya nanti sama anak kecil nih, Bro Samuel mungkin punya anak, pulang dari sekolah, dicengin sama temennya, Tuhanmu dua, Yesus di bumi, Bapak di surga, ada dua gitu. Nah ini pertanyaan sederhana gitu. Nanti jangan sampai orang tua tidak menjawab tuntas pertanyaan anak kecil ini gitu loh Bang, maksud saya itu. Nah sekiranya nanti habis ini mungkin Bang Jumat juga bisa memberi edukasi lah, fokus kepada Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, dan seterusnya gitu. Bagaimana menjawab anak kecil ini Bang? Dengan bahasa sederhana gitu loh. Coba bisa diaplikasikan dulu Bang, silakan Bang. Ya begitu, Tuhan Yesus itu sebagai manusia, ya kami menganggapnya ya itu Tuhan, ya Allah itu turun seperti menjelma menjadi Yesus, seperti itulah simpelnya ya. Saya jawab ya, nggak tahu saya secara apa aja kan gitu ya. Mungkin perlu tapi kalau mengapakannya ya seperti itu ya, dia Yesus itu dia sama seperti manusia ya, kita anggap Yesus itu Tuhan. Nah, jadi kalau kita berdoa seperti itu tadi saya bilang kepada Bapa di surga, ya terimalah doa kami ini, berdoa dalam nama. Jangan kedoa dulu Bang, jangan kedoa dulu. Yesus. Jangan kedoa dulu. Ya biar Bang Jumat menjelaskan. Jangan kedoa dulu Bang. Jadi Tuhan Allah Bapa turun menjadi manusia gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Jadi jawaban kepada anak kecil, nanti bingung anak kecilnya. Bisa nggak izin ke Bang Jumat menjelaskan sedikit Bang? Izin ya. Izin ya Bang Samuel ya.
Bro Samuel, izin ya. Silakan Bang Juma. Yo. Ya, silakan Bang Juma. Apa Bang Juma menjauh ya? Tadi udah buka mic-nya, Bang. Bang Juma ke belakang mungkin. Iya Bang. Iya. Gimana? Sorry, saya tidak monitor tadi. Jadi ada pertanyaan anak kecil ke Bro Samuel. Bro Samuel sulit sekali tadi menjawab tuntas bahwa kalau Tuhan turun menjadi manusia, ada dua kemungkinan. Bisa ada dua Tuhan. Ada di bumi satu, ada di surga satu. Kalau ingin satu Tuhan, di surga kosong, Tuhannya sepenuhnya di bumi. Ini nggak bisa dijawab tuntas sama pertanyaan anak kecil. Itu Bang Juma, silakan. Iya, nah inilah yang dimaksud oleh Yesus serigala buas. Ini serigala buas itu bukan hanya makan daging, tapi makan akal. Akal pun dimatikan. Ya. Inilah yang dimaksud, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba. Konsep Tuhannya Bani Israel yang diajarkan puluhan tahun, ratusan tahun kemudian, dengan didatangkan beberapa utusan kepada mereka, seketika berubah dengan konsep entah dari mana datangnya selain daripada Romawi dan Yunani. Hanya ajaran Romawi dan Yunani yang mengajarkan paham ini. Kalau di dalam pengajaran Bani Israel, bahkan termasuk Yesus sendiri, jelas sekali mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, apalagi menjadi makhluk. Nah, kenapa saya mengatakan bahwasanya ketika Tuhan datang ke atas muka bumi ini, itu hanya dipahami oleh konsep Romawi dan Yunani, karena Bani Israel dan juga Yesus itu sendiri yang tidak mengajarkan itu. Makanya untuk mendeteksi serigala adalah mengajarkan sesuatu, mengiming-imingi sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi, bahkan diajarkan oleh Yesus sekalipun tidak pernah. Tapi serigala ini laksana ular yang ada di Taman Eden, menjanjikan satu kenikmatan, menjanjikan satu keselamatan, tapi akhirnya kehancuran, kebinasaan yang didatangkan. Apakah iblis, ular yang di Taman Eden, begitu Adam jatuh ke atas muka bumi, turun ke atas muka bumi, berhenti bekerja? Tidak. Ular itu tetap bekerja sampai hari ini. Maka kita bisa melihat dari buahnya. Apa buah itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan menyembah Tuhan yang diajarkan oleh Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kalau nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah murni utusan Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Apakah iblis bisa bekerja masuk ke sana? Tidak. Tapi ketika ada sekelompok manusia mengajarkan Tuhan datang menjelma menjadi manusia, di mana iblis bertengger saat itu? Ya ke orang-orang ini. Di saat orang Farisi mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi dibunuh oleh manusia, apa yang dikerjakan oleh iblis saat itu? Tepuk tangan. Ketika kemudian ada yang mengajarkan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, siapa yang senang? Iblis. Siapa yang menginginkan keturunan Adam itu masuk ke neraka? Iblis. Dengan cara apa kemudian iblis ini menjerat anak keturunan Adam sehingga anak keturunan ini masuk ke dalam neraka? Dengan pola apa? Dengan pola anak keturunan Adam menyembah selain Tuhan pencipta langit dan bumi. Islam menyembah siapa? Pencipta langit dan bumi yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kristen menyembah siapa? Oh, menyembah juga pencipta langit dan bumi katanya. Tapi iblis tidak tinggal diam dengan pola itu, harus punya pengikut. Maka muncullah konsep Tuhan pencipta langit dan bumi mengambil rupa manusia, lahir ke dalam dunia manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Padahal jangankan Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, Yesus sendiri sudah mengajarkan pola keselamatan itu. Apa itu? Bertaubat. Nggak ada itu konsep Tuhan nuzul menjadi manusia, nggak ada. Yang mengajarkan ini siapa? Iblis. Bukan yang lain. Mari kita buktikan apa yang saya katakan. Ketika kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya,
Aku yang memilih kalian yang 12. Tetapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Siapa iblis yang dimaksud oleh Yesus? Yudas. Apa pekerjaan Yudas pada saat itu? Melaporkan kemudian Yesus, supaya Yesus disalibkan. Apa tujuan disalibkan? Agar manusia percaya bahwa Yesus itu mati menebus dosa. Ketika dosa ini ditebus di atas tiang salib dengan membatalkan kemudian pola ketetapan yang datang kepada Bani Israel dan membantah keesaan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan nuzulnya Tuhan jenior bernama Yesus, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang senang? Karena jelas polanya. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, salah satu dari antara kalian adalah iblis. Aku yang memilih kalian 12 orang muridku, tapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Apa yang dihadiahkan oleh iblis ini? Yesus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Ketika ada yang mengimani hadiah yang diberikan iblis ini, siapa yang senang? Iblis. Siapa korbannya? Kristen. Sederhana. Di dalam Yohanes 13:27, iblis merasuki Yudas. Matius 26 nomor 48, siapa yang Yudas cium itulah Yesus, maka tangkaplah dia. Yudas mencium Yesus, Yesus ditangkap. Apa yang terjadi setelah Yesus ditangkap? Di dalam Roma 14 nomor 9. Di dalam Yohanes 19 nomor 30, ditangkap Yesus, mati di atas tiang salib. Apa yang terjadi setelah ditangkap, setelah dia mati? Roma 14:9, Yesus bangkit. Untuk apa dia bangkit? Untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Roma dan Yunani. Apakah dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Yahudi? Tidak. Kenapa bisa? Yahudi tidak mengimani konsep pagan seperti itu. Lalu siapa yang percaya? Romawi dan Yunani. Kenapa bisa? Karena secara turun-temurun sebelum ada Kristen, Romawi dan Yunani konsepnya memang sudah kayak begitu. Makanya mereka percaya kepada dewa Zeus, dewa matahari, Horus. Makanya mereka sampai hari ini masih melakukan Natal. Itu. Kemudian setelah Yesus menjadi Tuhan, dituhankanlah kemudian. Di dalam Roma 10 nomor 9, dijuallah ke Roma. Barang siapa yang percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Roma nyebrang sampai ke kerajaan Belanda, Portugis nyebrang sampai ke Indonesia. Jadilah Protestan, jadilah Katolik. Itu polanya. Jadi kalau misalnya ada Tuhan menjelma jadi manusia, itu tidak diajarkan oleh para nabi. Itu hanya diajarkan oleh dewa-dewa yang diimani oleh teman-teman Kristen hari ini. Makanya satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang melanjutkan ajaran paganisme menyembah roh hanya Kristen. Coba tanya Yahudi, apakah Yahudi menyembah roh? Tidak. Apakah Islam menyembah roh? Tidak. Kenapa bisa? Karena roh itu adalah makhluk. Apakah roh bisa diciptakan? Bisa. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Tidak. Siapa yang menyembah roh? Kristen. Siapa yang menyembah esensi yang bisa diciptakan? Kristen. Itu jelas itu. Bahwa Theos itu adalah roh, maka mari kita menyembah dalam roh. Siapa bilang pencipta langit dan bumi itu adalah roh? Roh itu makhluk. Roh itu adalah bahan yang digunakan oleh pencipta langit dan bumi untuk menghidupkan yang mati. Sesuatu yang mati dihidupkan menggunakan bahan. Apa bahannya? Roh. HP yang mati itu dihidupkan dengan apa bahannya? Cas, listrik, kekuatan daripada tenaga listrik. Lampu yang mati gimana cara menghidupkan? Listrik, dialiri roh. Jadi kalau ada kemudian benda mati, dialiri roh, lalu dia hidup, lalu dia dituhankan, lalu dia hidup, maka dia adalah makhluk. Lalu dituhankan, maka dia adalah pagan. Tubuhnya anak Maria tanpa dialiri roh, mayat dia. Ketika ada benda yang dialiri roh baru bisa hidup, itu ciptaan. Apapun itu, termasuk Yesus. Di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 26, jelas sekali Yesus diberi kehidupan
Kalau Yesus tidak diberi kehidupan, maka jelas dia mati. Kenapa Yesus diberi kehidupan? Karena dia ciptaan, karena dia makhluk. Kalau dia tidak diberi kehidupan, Yesus mati. Itu jelas itu, Bang. Itu jelas. Segala sesuatu yang diberi makhluk, yang diberi roh, itu disebut makhluk. Andai saja batu itu diberi roh, batu pun itu berjalan. Andai kendaraan bermotor itu diberi roh, kendaraan bermotor itu pun jalan tanpa bensin. Yesus, komponen tubuhnya lengkap, jasmaninya lengkap, biologisnya sempurna, ada kaki, ada tangan, ditiupkan roh, hidup. Kok jadi Tuhan? Kok jadi Tuhan? Segala sesuatu yang ditiupin roh itu pasti makhluk, itu ciptaan. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi ini bukan roh. Yang roh itu adalah makhluk. Makanya di dalam Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan setiap roh yang ada dalam diri manusia. Yesus manusia atau hantu? Manusia. Ditiupkan roh, yes, berarti rohnya adalah roh ciptaan. Apa buktinya? Roh yang ada dalam diri Yesus itu ciptaan. Yesus lapar, Yesus ngantuk, Yesus ketakutan, was-was, mati, bangkit. Itulah bukti bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Itulah bukti bahwa roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah ciptaan. Kenapa? Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 12 nomor 42. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Loh, yang berkata seperti itu siapa? Oh, itu kemanusiaannya. Apakah manusia bisa berbicara tanpa roh? Tidak bisa. Berarti yang berbicara di situ adalah roh. Supaya roh ini diketahui bahwa dia berbicara, maka dia menggunakan fisik. Roh berbicara bisa diketahui bahwa dia berbicara pada saat bibir daripada fisik manusia itu bergerak. Ketahuan bahwa roh itu berbicara. Belum pernah kita dengarkan ada berita terjadi kebakaran 3 mayat melarikan diri. Tidak pernah itu terdengar. Kenapa? Karena mayat tidak memiliki roh. Ketika mayat ini dimasukkan roh di dalamnya, barulah makhluk itu bisa merasakan takut. Yesus takut gak? Takut. Yang takut jasadnya atau rohnya? Rohnya. Apa mungkin? Apa mungkin kalau roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah Tuhan, maka roh itu ketakutan? Tidak. Oh, itu kemanusiaannya. Oke, kalau itu dianggap kemanusiaan, lalu mana ketuhanannya sampai dia harus takut? Mana sisi ketuhanannya sehingga dia harus lapar? Mana sisi ketuhanannya sehingga dia harus tidur? Mana sisi ketuhanannya sampai dia harus mati? Bukankah Tuhan itu tidak bisa mati? Bukankah Tuhan itu yang mematikan, bukan dimatikan? Lalu mana sisi ketuhanannya? Tidak ada. Apa dalilnya? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel semua harus tahu bahwa Tuhan Allah telah menentukan Yesus yang kamu lihat, yang kamu ketahui, bahwa Tuhan memilih dia sebagai perantara untuk melakukan mujizat-mujizat, untuk melakukan tanda-tanda, untuk melakukan kekuatan-kekuatan di tengah-tengah Israel seperti yang kamu lihat. Jadi Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda melalui makhluk bernama Yesus. Karena Yesus tidak mungkin melakukan mujizat sendiri, nggak mungkin. Maka Tuhan memberi kekuatan kepada dia untuk melakukan mujizat itu di tengah-tengah Bani Israel. Dia hanya perantara. Kesaksian Yesus yang tadi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang kulakukan, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, terus apalagi membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi kalau saudara saya Samuel mempertuhankan Yesus karena dia punya mujizat, membuat orang ini, membuat itu dan seterusnya, saya katakan kepada saudara, sekalipun Yesus naik ke bukit yang paling tinggi, lalu dia teriak menggunakan toa yang paling besar di atas muka bumi sehingga semua manusia bisa dengarkan dengan suara nyaring, wahai seluruh umat manusia, dengarkanlah oleh kalian, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah kalian kepadaku. Sekalipun Yesus mengatakan itu di tengah-tengah Bani Israel, tetap saja Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Yesus mengatakan,
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang terlontar dari mulutku, itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku, memberikan tugas kepada aku untuk aku katakan dan untuk menyampaikan apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu jelas itu. Diterangkan di dalam Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi kalau aku mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, maka yang aku sampaikan itu adalah firman Tuhan. Maksudnya Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus aku itu berkata kepada aku agar aku sampaikan kepada Bani Israel, tidak ada Tuhan selain Bapa yang ada di surga. Tetapi karena Dia bukan makhluk, maka Dia mengutus aku untuk mengucapkan itu. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran menerangkan dirinya melalui wahyu yang diterima dari Allah, disampaikannya ke tengah-tengah Bani Israel, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan Elohim, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Loh, apakah kemudian Bani Israel yang mendengarkan itu seketika menyembah Nabi Musa? Tidak. Kenapa? Bani Israel tahu bahwa Musa adalah wakil Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan yang Nabi Musa harus sampaikan kepada umatnya. Celakanya adalah kita yang bukan Bani Israel, ketika diberikan sesuatu oleh orang-orang terdahulu, orang Farisi yang dibuatkan sebagai serigala, kita percaya aja. Ada apa dengan kita ketika kebenaran itu sudah datang? Yesus mengatakan tentang dirinya, aku bukan Tuhan. Apa buktinya Dia mengatakan aku bukan Tuhan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku diperintahkan. Lalu sisi ketuhanannya mana? Gak ada. Yang membuatnya Tuhan adalah bapak-bapak gereja terdahulu. Makanya ada konsili-konsili. Ini yang perlu dipahami, dan kebenaran ini memang pahit. Tapi kalau kita merenungkan kehidupan kita hanya sementara di atas muka bumi, apalah artinya kita hidup berpanjang umur, berbahagia di dunia ini, tapi ketika kita sudah di bawah tanah, orang sudah kembali ke rumah masing-masing, mereka masih menikmati musik, mereka menikmati TikTok, mereka masih menikmati makan yang enak, tetapi kita seorang diri di bawah tanah. Siapa yang hendak datang menolong kita? Kita panggil Yesus. Yesus, tolonglah aku. Apakah Yesus dengar? Tidak. Kok bisa? Yesus tidak pernah mengatakan aku maha mendengar. Yesus, tolonglah aku. Apakah Yesus melihat? Tidak. Kenapa? Yesus tidak pernah mengatakan aku maha melihat. Lalu siapa yang maha mendengar dan maha melihat itu? Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus. Siapa Dia? Azza wa Jalla. Kalau alergi menyebutnya sebagai Allah, sebut aja Dia hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, yang disebut di dalam Roma 1 nomor 25. Itulah Dia. Kalau alergi menyebut Allah, kalau menyebut Allah Subhanahu wa taala alergi, sebutlah Dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Siapa Dia? Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di saat orang lagi masih berbahagia, orang berduka hanya 2 hari, 3 hari, 4 hari, kita dikenang hanya sebulan, habis itu kita dilupakan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita di bawah tanah? Seorang diri. Di kehidupan kita sebelumnya kita menyembah sesama manusia. Pada saat kita di bawah tanah, siapa yang hendak menolong kita? Siapa? Yesus yang ingin menolong gitu. Mana buktinya? Mana dalilnya? Yang ada kalau kita mengurai isi Bible, malah orang-orang yang mempertuhankan dirinya itu diusir. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Lalu hendak kepada siapa kita teriak pada saat itu? Saudara Samuel mengatakan, keselamatan itu bukan karena agama. Yes. Keselamatan itu karena perbuatan baik. Yes. Tapi tadi saya sudah menggambarkan kepada saudara, sebaik apapun seragam yang Anda gunakan, seindah apapun lekuk-lekuk setrikaan yang Anda gunakan terhadap pakaian Anda berjalan terpatah-patah, hormatnya begitu sempurna, gerak jalannya begitu apik. Tetapi kalau Anda tidak terdaftar sebagai TNI, sebagai Polri, Anda disebut sebagai penyesat. Anda disebut sebagai munafik, bahkan Anda disebut sebagai apa? Iblis.
Kenapa? Karena Anda ingin merusak tatanan yang sempurna dengan melampirkan tatanan-tatanan palsu. Itu jelas itu. Itu pasti itu. Kematian itu adalah suatu kepastian. Tak ada yang bisa memajukan, tak ada yang bisa memundurkan kematian itu. Tapi setelah kematian kita mau kemana? Oh, langsung ke surga. Kata siapa? Kata siapa langsung ke surga? Sudah ada gitu orang ke surga? Gak ada. Ada gitu orang sekarang mati karena ibadah, begitu mati langsung melayang surga? Gak ada. Gak ada itu cerita. Jadi apa yang terjadi di bawah tanah? Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di atas muka bumi. Kita ditanya oleh Tuhan. Ditanyai tentang apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Siapa yang memerintahkan kamu menjadi Advent, menjadi Katolik, menjadi Protestan, menjadi ini, menjadi itu? Siapa yang memerintahkan? Bukankah di dalam Matius 20, Lukas 24:36 saya sudah mengatakan kepadamu, Shalom alaikum, Islam untuk kalian semua. Aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Kenapa enggak ikut kepada Islam? Islam itu damai sejahtera. Ketika berbicara mengenai ibadah, perintahnya ada. Berbicara mengenai ukhuwah terhadap sesama manusia, aturannya ada. Berbicara tentang hubungan sesama keluarga, aturannya ada. Semua ada. Sementara Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya akan ada setelah Yesus tatanan kehidupan yang lebih sempurna, di mana polanya, instrumennya harus berdasarkan suara dari langit. Apa itu? Ketika orang ibadah hari Jumat, ada perintahnya. Ketika orang ibadah sholat maghrib, ada perintah. Zuhur ada perintah. Azhar ada perintah. Isya ada perintah. Subuh ada perintah. Ketika orang berhaji ada perintah. Ketika orang bayar zakat ada perintah. Ketika orang bersedekah ada perintah. Ada perintah, ada perintah. Tapi ketika orang ibadah hari Minggu, tak ada perintah. Orang Natalan, tak ada perintah. Orang menyembah Yesus, tak ada perintah. Mengimani Paulus sebagai rasul, tak ada perintah. Mengimani Tuhan menjelma menjadi manusia, tak ada perintah. Lalu apa yang kita ingin hadapkan di hadapan Tuhan? Apa yang kita mau bawa? Ketika kita dimintai pertanggungjawaban, atas kehendak siapa kamu mempertuhankan ciptaanku Yesus? Atas kehendak siapa kau menyembah manusia bernama Yesus? Adakah Yesus hambaku itu mengajarkan demikian? Yesus dipanggil. Qala Allahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas takhizuni? Apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan si fulan ini menyembah kepada dirimu selain aku? Kata Isa alaihissalam, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengatakan, menginstruksikan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sesungguhnya aku mengajarkan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan, sembahlah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu, ilahku dan ilahmu, dan hanya kepada Dia kamu berbakti. Lalu, atas kehendak siapa kita mempertuhankan anak Maria? Ibunya? Tidak. Yang tahu tentang Yesus selain Yesus adalah ibunya. Yang tahu tentang Yesus selain ibunya adalah Yesus. Tidak ada kekuatan di lain itu. Maka Yesus mengajarkan dirinya siapa? Menurut Yesus, aku utusan Tuhan. Lalu kita ini sopo mengatakan dia itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Siapa kita ini? Siapa kita ini? Kita bukan siapa-siapa. Nah, itu sekilas dari saya, Bang Samuel. Jujur saya katakan bahwasanya berbanggalah saudara memiliki adik perempuan yang begitu memperhatikan keluarga. Kenapa dia memperhatikan keluarganya? Karena Islam itu adalah rahmat. Islam itu adalah kasih sayang. Islam itu polanya terukur. Apa yang kemudian menjadi pengajaran di dalam Islam itu adalah cerminan daripada apa yang difirmankan oleh Tuhan di atas muka bumi ini kepada hambanya, untuk agar supaya manusia itu menuju kepada keselamatan. Sekarang kalau kita ditanya, sedikit lagi ya Bang, ketika saudara ditanya, apakah Anda sayang kepada anak Anda? Sayang Bang.
Apakah Anda sayang kepada istri Anda? Sayang, Bang. Apakah Anda sayang kepada orang tua abang? Sayang. Sayang kepada anak cucu? Sayang banget. Saudara perempuan sayang. Saudara laki-laki sayang. Sejauh mana Anda menyayangi mereka? Oh, saya menyayangi mereka, buktinya saya kerja siang malam. Habis gajian, saya berikan mereka duit. Saya berikan mereka hadiah. Saya berikan mereka kado. Apakah hanya sebatas itu? Kasih sayang itu hanya sebatas itu? Kasih sayang itu hanya sebatas memberikan materi? Bukankah kehidupan di alam semesta ini hanya sementara? Usia kita paling santer-santernya 90 tahun, 100 tahun. Bahkan mayoritas dari makhluk keturunan Adam di akhir zaman ini paling-paling 70 tahun, 75 tahun. Kita hidup sisa berapa detik lagi ke depan? Di mata Tuhan 1000 tahun, bagi manusia dia hanya sehari. Lalu berapa detik lagi di hadapan Tuhan kita akan kembali kepada beliau. Lalu kemudian kehidupan yang sejenak ini membuat kita sengsara dalam kehidupan yang berikutnya. Hanya orang yang melupakan akal sehat yang mau dengan itu. Untuk itulah saya berbangga kepada saudari saya, Mbak Hesti, meskipun dia galak, tetapi tujuannya adalah untuk memperbaiki siapapun. Bayangkan, di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Subhanallah. Ini adalah satu tatanan yang sangat sempurna. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Indah sekali Quran ini. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh. Dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu yang ada. Subhanallah. Apalah artinya sayang? Begitu dia meninggal menangis. Begitu dia sakit kita sedih. Begitu dia pergi kita terharu. Tapi apalah artinya di dalam kehidupan kekal kita tidak bersama? Untuk apa? Kita ke Dubai sendiri, apa bahagianya? Tapi kalau ke Dubai bersama anak, istri, orang tua, happy, bahagia bersama, sempurna kebahagiaan itu. Tapi kalau kita ke surga, seorang diri, keluarga ada di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini pola yang tidak ditemukan di dalam ajaran Kristen. Tidak ada di dalam ajaran Kristen diajarkan bahwa ketika di surga orang Kristen masih bertemu dengan ayahnya, masih bertemu dengan anaknya, masih bertemu dengan kakeknya, masih bertemu dengan tetangganya. Tidak, orang Kristen di surganya Kristen berbaris, hidup laksana roh, memuji dan menari. Cobalah Anda bayangkan saudaraku Samuel, Anda memuji dalam 1 bulan penuh ini tanpa stop. La haleluya, 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 haleluya. Jam pertama mungkin liurnya sudah mulai habis. Jam kedua bibir Anda sudah mulai doer. Jam ketiga, jam keempat bibir Anda sudah sampai di lantai. Haleluya, haleluya. Ini baru 1 hari, Bung. Bagaimana dalam kehidupan kekal hanya kayak begitu menari-nari di hadapan Tuhan? Dan hidup laksana malaikat. Ini apa namanya? Anda tidak punya kelamin di sana. Anda nggak punya lambung di sana. Anda tidak punya wajah selayaknya sekarang. Anda tidak mengenal siapa anak Anda, siapa istri Anda, siapa keluarga Anda. Apa ini namanya? Ini surga. Ini yang Anda damba-dambakan. Kalau di Al-Quran jelas berbeda. Walladzina amanu wattaba'athum surriyatuhum biimani alhaqna bihim. Ya, itu jelas. Zurriyatahum maaf saya lupa dalilnya. Yang dikatakan begini, dan orang-orang yang beriman beserta keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya, mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun amalan kebajikan mereka ketika di dunia. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya masing-masing. Wama alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasabarahim. Masya Allah. Orang-orang beriman, mereka dipertemukan anak istrinya nanti di surga, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Kalau di data kitab saudara itu tidak akan pernah ditemukan. Nah, lalu kemudian terakhir,
Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan wahai hambaku, dan memperoleh apa yang kamu minta wahai hambaku. Subhanallah. Ini di mana jaminan kayak begini? Di agama Kristen gak ada. Gak ada jaminan kayak begini. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Surga. Yang percaya tapinya. Apakah saudara Samuel percaya bahwa Yesus itu adalah manusia yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Percaya, Bang. Apakah saudara Samuel percaya bahwa Yesus itu adalah manusia yang diutus di atas muka bumi sebagai makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Percaya, Bang. Apakah saudara Samuel percaya bahwa Yesus itu datang bukan atas kehendaknya sendiri? Percaya, Bang. Apakah saudara Samuel percaya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin pernah mati dan meninggalkan kodratnya sebagai Tuhan? Percaya, Bang. Apakah saudara Samuel percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Bapa yang telah mengutus Yesus? Percaya, Bang. Apakah saudara Samuel percaya bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan di atas muka bumi ini yang mengajarkan kasih? Percaya, Bang. Tapi apakah saudara Samuel mau meninggalkan ketuhanan, agama, keyakinan yang mengajarkan menyembah kepada Yesus yang hanyalah manusia? Tidak, Bang. Tidak, Bang. Tidak, Bang Suma. Kenapa tidak? Ada apa? Akal mengatakan, ya, hanya ada satu Tuhan. Yesus hanya utusan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akal yang mengatakan itu. Dimensi akal itu yang menyatakan itu. Dimensi yang dibawa oleh makhluk bernama manusia dari sejak ia dilahirkan. Akal. Tetapi kemudian ketika ditanya, maukah kamu meninggalkan ketuhanan terhadap menyembah kepada Yesus? Tidak, Bang. Ada apa? Siapa yang melarang itu? Hakikat makhluk yang ada pada diri saudara, itulah yang disebut iblis. Iblis tidak rela melihat keturunan Adam itu menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Iblis mau supaya mereka punya pengikut sama-sama ke neraka. Iblis mau supaya kemudian apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi dipandang baik oleh manusia, tetapi dipandang kutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Pola terakhir dari saya 30 detik untuk direnungkan, tidak perlu dijawab hari ini, dijawab besok, lusa, dan tak perlu disampaikan jawabannya kepada saya. Cukup jawaban itu untuk abangku Samuel sendiri. Ketika Yesus ditanya nanti, di mana di dalam kitab saudara dikatakan di Yohanes 12:48, aku, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu mereka, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka Bani Israel. Firman itulah, perkataanku itulah yang akan menjadi hakim nanti di akhir zaman. Pertanyaan saya kepada abang, ketika abang ditanya oleh Yesus di hari penghakiman, wahai saudara Samuel, adakah firman yang pernah kuucapkan ketika aku datang di bumi bersama dengan Bani Israel, agar Bani Israel menjadi Kristen, agar Bani Israel menyembah kepadaku? Adakah itu aku ajarkan? Adakah firman yang pernah terlontar dari mulutku seperti itu? Apa jawaban saudara Samuel? Ini jawabannya untuk Anda renungkan. Terima kasih, Bang, semua para dewan guru yang ada di sini memberikan kesempatan kepada saya untuk bernarasi. Insya Allah apa yang saya sampaikan itu berdasar terhadap Al-Quran dan berdasar terhadap Bible, kitabnya saudara-saudara kita Kristen. Saya Bang Suma, istirahat sejenak. Silakan dilanjutkan yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Mana, Bu? Samuel masih monitor? Baru Samuel gedein suaranya dong. Oke, monitor masih, Bang.
Ya, silakan ditanggapi tadi, Bang. Kalau ada poin-poin tertentu silakan. Ya, poinnya ada. Cuman itu ya semua bagus. Direnungkan aja dulu gitu loh, ditahan dulu apa dulu, nanti kita apa seperti dibilang abang itu tadi ya, bisa direnungkan gitu loh, nanti bisa kita pikirkan. Oke, jadi tahan dulu gitu ya. Siap, mantap Pak Samuel. Ya, Pak moderator gimana ini Pak moderator? Iya, ada lagi teman-teman mau nyampaikan, silakan. Ini ya, kami memang nih sama Abang Queen nih, dia memang kalau ngomong dia yang lembut, nggak kayak kami ngomongnya yang barbar, yang itu. Makanya heran juga kami. Dia laki-laki tapi ngomongnya paling lembut. Jadi kalau bisa jangan lama-lama jemput hidayah itu, ya kan? Carilah kebenaran itu dong. Ya ada lagi yang mau ini, Bang Handi mungkin, Bang Nandar dari tadi nggak bersuara. Neplos, Bang Neplos, Ustaz Sugi, Sariwawan semua. Aku izin bersuara sedikit. Ya, Terima silakan. kasih. Di dalam Ya. Matius 5 ayat 20 tadi Guru Jumat sudah menyampaikan, apabila keberagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Yahudi. Pertanyaan saya kepada Abang Samuel, apa agama para murid pada saat itu sehingga keberagamaan para murid dikomparasikan dengan keagamaan orang-orang Yahudi? Silakan. Terima kasih. Dapat PR lagi ini. Kak Yonat. Udah Apa keberagamaan orang-orang Yahudi dan para Hawariun atau para pengikut Yesus ketika Yesus membandingkan keagamaan para pengikut Yesus dengan orang-orang Yahudi? Apabila keagamaanmu, atau di dalam bahasa Yunaninya gramateon oleh LAI diterjemahkan sebagai agama. Nah, kalau Yahudi itu bukan agama, Yahudi itu ras dari suku Yehuda. Nah, itu saja. Karena saya sering mendengar bahwa teman-teman Kristen mengatakan Yesus tidak membawa agama, padahal di dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi. Apa agama para murid pada saat itu? Terima kasih. Waduh, nggak tahu saya ya. Nggak tahu. Sekitab lagi. Mau dikasih tahu jawabannya mungkin udah juga boleh. Bisa. Ingin juga kalau dikasih tahu. Agama Yesus itu adalah agama Islam. Makanya kalau kita tanya kepada para ustadz, para kiai, para alim ulama, apa agama Yesus? Pasti mereka mengatakan agama para nabi itu adalah Islam. Islam bermakna damai sejahtera, Islam bermakna selamat, Islam bermakna berserah diri. Nah, Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat ke-27, Bismillahirrahmanirrahim, Shalom animashirlahim, et slomiani noten lahem. Itu dalam bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh Yesus, yang artinya kurang lebih, kutinggalkan Islam bagi kalian dan kuberikan Islam bagi kalian. Apa yang diberikan dunia tidak sama seperti apa yang berikan. Yesus memberikan Islam, dunia memberikan hal yang lain. Begitu. Kalau itu mah doa evangelis. Kalau doa itu Shalom alaihim. Kalau dalam Yohanes 14:27 diksi dan narasinya bukan Shalom alaihim, tetapi Shalom animashirlahem. Lahem dalam bahasa Arab lakum. Et shlomi aninoten lahem.
Begitu. Jadi agama Yesus itu Islam, Pak Samuel. Makanya kalau kita mau selamat, ikutilah Islam. Gitu. Karena Yesus di dalam Yohanes 17 ayat ketiga mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah, dan mereka mengenali Yesus Kristus sebagai utusan Allah. Di dalam Markus 12 ayat ke-29, Payomer Yehoshua Hamasya Ana Harisona Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ana Harisona, inilah hukum yang terutama. Shema Yisrael, dengarkanlah wahai orang Israel. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Makanya wasiat Yesus terakhir sebelum dia naik ke sorga menurut orang Kristen, kalau dalam teks originalnya itu Shamayim, artinya langit. Kata Yesus di dalam Yohanes 20 ayat ke-17, sampaikan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakmu dan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, ilahku dan ilahmu. Jadi kalau kita lihat secara historis, Yesus itu punya ilah, Yesus itu punya sembahan. Makanya kalau Abang Samuel eksplorasi Alkitab, kenapa Bunda Maria tidak pernah diberikan kesempatan untuk bersaksi dan kesaksiannya dituliskan di dalam gospel? Tidak ada loh. Padahal Bunda Maria itu adalah ibunda Yesus. Tetapi tidak pernah diceritakan kehidupannya pasca penyaliban, nggak diceritakan. Kehidupannya sehari-hari dengan Yesus tidak ceritakan. Kenapa? Karena Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Lalu apa? Siapa yang disembah oleh Yesus? Adalah Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam Markus 12 ayat ke-29. Bahkan kalau kita lihat, mohon maaf, Kristen ini adalah produknya orang-orang kafir di Antiokhia, Bang Samuel. Bisa dilihat Kisah para Rasul 26 ayat ke-14. Pada kali pertama si Paulus dan para murid itu disebut Kristen. Nah, Kristen jadi agama. Sementara agama para murid dan agama Yesus adalah Islam. Sudah tadi saya jabarkan di dalam Yohanes 14 ayat ke-27. Begitu Pak Samuel, sedikit dulu aja, nanti takutnya kebanyakan. Begitu. Dan satu hal lagi Pak Samuel, ya Bang Samuel, ya, di dalam perjanjian baru salah satu oknum ketuhanan itu adalah Roh Kudus, ya kan? Tetapi kalau kita melihat Torah, tidak pernah tertulis Ruach HaKodes. Bahkan tidak ada narasi yang mengatakan Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Anahnu, kamilah, Aba, Bapa, Pehaben dan Anak, Peruach HaKodes dan Roh Kudus, Eloheha, Tuhan kalian, Tuhan kamu. Tidak ada. Musa diajarkan menyembah siapa? Menyembah Allah. Anohi Adonai Eloheha Seper Semot Perek Esri Mispar Stayim. Aku adalah Allah, Tuhan kamu. Nah, kok bisa jadi Roh Kudus? Tidak pernah tertulis Musa menyembah Roh Kudus. Dan apa yang dikatakan di dalam Torah sama narasinya dengan yang dikatakan Quran surat ayat 14. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan kamu. Ya, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka beribadah hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Terakhir sebelum ke para guru yang lain, Matius 7 ayat ke-15 tentang perihal pengajaran nabi palsu. Nah, langsung saja di ayat ke-15 dan 16 itu bahwa nabi palsu itu menyamar seperti domba. Domba ini adalah core of value. Domba ini adalah manifestasi sebutan bagi orang-orang yang konon katanya mengikuti Kristus. Jadi nabi palsu itu adalah orang yang menyamar seperti
Kristen. Siapa yang menyamar seperti Kristen? Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1, ternyata Paulus adalah seorang nabi. Kalau kita lihat perikopnya di dalam Matius 7 dari ayat ke-15 sampai 23, ada pengajaran sesat. Apa sih pengajaran sesat nabi-nabi tidak asli itu? Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Sekarang kita tanya nih, siapa di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah orang-orang Kristen. Pada hari terakhir banyak yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Orang Kristen yang memanggil Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Tidak ada core of value di dalam Islam bernubuat atas nama Yesus. Bahkan kata bernubuat saja tidak ada di dalam Islam. Mengusir setan demi namamu, tidak ada di dalam Islam mengusir setan atas nama Yesus. Kalau di dalam Islam mengusir setan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi kalau kita mengusir setan atas nama Allah. Nah, lalu di ayat ke-23 Yesus menjelaskan perihal pengajaran-pengajaran itu yang dia kaget. Pada hari itulah aku berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian, wahai para pembuat kejahatan. Ternyata orang yang bernubuat atas nama Yesus, menyebut Yesus Yesus Tuhan, mengusir setan atas nama Yesus, ternyata itu adalah suatu perbuatan yang jahat. Bahkan Yesus kaget dengan perilaku semacam itu, dan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam karena perbuatan tersebut. Sama seperti di dalam hadis Nabi SAW, bahwa tugas Nabi Isa alaihissalam ketika datang kembali dari langit kedua itu adalah mematahkan salib. Begitu. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan dapat dipahami Bang Samuel. Mohon maaf ya apabila kata-kata saya kurang berkenan. Perkenalkan, saya Evangelis Yonatan Nandar. Terima kasih para guru. Karena kan begini, kalau menurut saya paham ya, Yesus itu bukan mengajarkan agama, kan gitu. Agama. Bang Samuel, suaranya kecil lagi Bang Samuel. Ya, Yesus itu kan datang bukan belum membawa agama gitu ya. Dia mengajarkan, ya diutus Bapaknya gitu ya, mengajarkan mana yang benar dan yang baik, mana yang mau disembah dan mana yang tidak, kan begitu. Kalau keinginan Raja Herodes menyembah dia, kan begitu. Nah, Yesus ini datang mengatakan jangan menyembah dia lagi, sembahlah Allah Bapamu, kan begitu. Nah, tidak ada agama di situ ya, Kristen menurut saya ya, kan begitu. Tapi kalau menurut agamanya Yesus itu dari orang tuanya siapa, saya kurang tahu juga ya. Entah dari Yusuf itu, entah agamanya apa, saya kurang tahu ya. Tapi yang saya tahu tidak ada di situ disebutkan Kristen, kan begitu. Hanya dia mengajarkan yang baik dan yang benar, dan tidak menyembah patung berhala. Sembahlah Allah Bapakku yang di surga, dia bilang begitu, karena aku diutus untuk kalian, begitu. Jadi kurang tahu juga saya ya, entah ke agamanya Yesus itu apa, kurang tahu saya dulu ya. Entah Yusuf, entah agamanya A atau B, saya kurang tahu juga, kan begitu ya. Kalau memang saudara yang tadi abang itu mengatakan mungkin agama Yesus itu Islam dahulunya, orang tuanya atau bisa jadi juga, kan begitu. Karena Yesus kedatang ke situ menurut saya tahu nggak mengajarkan harus Kristen, harus Islam, harus begini, kan begitu. Cuman melarang menyembah yang di patung-patung begitu, kan begitu. Itu yang saya tahu ya. Kalau saya kurang tahu lagi, syukurlah diingatkan atau diapakan, bagus juga, kan begitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jawab gitu. Ya. Tapi saya tanggapi sedikit, Yohanes 14 ayat 27 itu bukan kata-kata saya Pak. Jadi kalau Bapak tanya agamanya Yesus apa, itu bukan katanya, tetapi kata Yesus sendiri. Bahkan di dalam original teksnya, original language Yesus. Jadi Yesus itu sehari-hari bahasanya Aramaik.
dan bahasa liturginya adalah bahasa Ibrani. Nah, ketika Yesus menyampaikan sebuah ajaran kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, dia menggunakan bahasa Ibrani. Makanya tadi saya sampaikan dalam bahasa Ibraninya, Shalom manim mashirlahim et slomi islami et slomi noten lahem hederek syeha olam, lupa lagi kesananya. Intinya adalah kata Yesus, aku tinggalkan Islam buat kalian dan kuberikan ini Islam buat kalian. Ini sama dengan Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu, ya, telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agama bagimu, watmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, waraditul lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai jalan untuk kalian. Nah, ini ayat ini turun pas sebelum Rasulullah SAW wafat, ya. Sama ketika Yesus menyampaikan Shalom ani masyir lahem et shalomi ani noten lahem pun itu disampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit atau ke hasyamayim. Makanya kalau di dalam Islam surat Al-Maidah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat 3 itu, ketika ayat itu turun, maka Abu Bakar menangis, yang lain bergembira, wah Islam sudah sempurna nih ya, Islam diridhoi. Kalau Abu Bakar radhiyallahu an itu menangis, ditanya oleh Rasul, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, kalau Islam ini sudah sempurna, kalau nikmat yang Allah berikan kepadamu sudah dicukupkan, berarti tidak lama lagi engkau tidak hadir di dunia ini. Benar. Setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW dipanggil. Begitupun Yesus. Ketika Yesus telah mengatakan bahwa Islam ini ditinggalkan buat para murid dan Islam ini diberikan para murid, apa yang terjadi? Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibnu Maryam, Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah yang diserupakan. Lalu Allah mengangkat Isa alaihi salam. Sama di dalam Alkitab pun ternyata Yesus diangkat, Pak. Kalau kita mau membahas topik itu lebih terperinci, cuma ini sebagai ulasan sedikit aja. Begitu Pak, terima kasih ya Pak. Oke Pak, terima kasih juga. Ya ini aku izin tutup dulu ya buat teman-teman di channel YouTubeku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan di channel YouTube Natalia Iriani. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari kami. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Samuel. Dari awal kita sempat berdiskusi. Mohon maaf kalau ada perkataan ucapan yang kurang berkenan. Ya, pada prinsipnya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Janganlah engkau tergolong orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Tuhan. Itu aja. Terima kasih Pak Samuel. Oke, sudah selesai. Mungkin Bang Wel mau rehat atau mau manasin motornya. Nah, nanti kapan kalau